Bab 1101, jika aku jadi kamu, aku pasti sudah bunuh diriku sendiri. Senior magang, Saudara White, kamu benar-benar bijak dan heroik. Anda benar-benar telah membuka mata kami. Wow, aku tahu senior magang, Brother White kuat, tapi aku tidak pernah membayangkan kamu akan menjadi pejuang yang gigih. Kedua guru besar itu, Gongyang Bonesmash dan Sol Tousanmail, keduanya dipukuli secara konyol oleh murid senior magang, Brother White dan dikirim lari ke perbukitan. Sepertinya senior magang, Brother White yang menjadi Island Master di masa depan sudah merupakan masalah yang diselesaikan. Ya, karena kita akan mengikuti magang senior Brother White di masa depan, hari-hari kita akan luar biasa. Hahaha. Di sekitar White Mirror Jade, para murid dengan terengah-engah menyanjungnya. Hasil dari pertarungan sengit ini jauh melampaui ekspektasi tertinggi mereka. Terlebih lagi, hasil panen mereka di alam mistik ini sangat besar. Mereka yang masih hidup pasti akan diberi hadiah besar begitu mereka kembali ke sekte. Bukan hanya itu, kekuatan yang ditunjukkan White Mirror Jade telah membuat mereka melihat harapan di masa depan. Jika mereka bertarung bersama dengan penguasa pulau yang akan datang, pencapaian mereka di masa depan bisa dibayangkan. Menghadapi semua pujian ini, White Mirror Jade menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana saya bisa menjadi penguasa pulau? Ada lebih banyak murid langsung daripada saya sendiri. Terlebih lagi, Tuan Pulau masih berada di tahun-tahun terbaik dalam hidupnya, akan ada waktu yang sangat lama sebelum dia melepaskan posisinya dan pasti akan ada banyak murid baru yang lahir pada waktu itu. Di antara semua murid masa depan ini pasti akan ada individu yang sangat berbakat. Senior magang, Saudara White terlalu rendah hati. Magang senior, Brother White dianggap sebagai talenta nomor satu terhebat yang muncul dalam beberapa ratus tahun terakhir. Kupikir Ye Rosewater akan mampu bersaing dengan senior magang, Brother White, tapi sekarang setelah aku melihat kemampuan sebenarnya dari senior magang, Brother White, Ye Rosewater sama sekali tidak ada apa-apanya. Dia tidak lebih dari seorang wanita lemah. Itu benar, dan Ye Rosewater juga menyelinap pergi pada saat kritis seperti itu. Saat aku kembali, aku pasti akan melaporkannya ke sekte. Ya, dan bahkan ada Lin Ming. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan sekte tersebut untuk mengirim orang seperti itu untuk mendukung kami. Saya benar-benar berpikir bahwa Tuan Pulau sedang bingung. Tidak peduli seberapa berbakatnya Lin Ming, budidayanya hanya pada tahap ke-8 penghancuran kehidupan. Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sehelai rambut pun dari senior magang Brother White, jadi bagaimana mungkin dia dikirim untuk mendukung kita? Itu terlalu konyol. Apa yang kamu bicarakan? Membandingkan Lin Ming dengan senior magang, Brother White hanyalah sebuah penghinaan besar terhadap senior magang, Brother White. Kami sudah bertarung begitu lama namun kami belum melihat siapapun sama sekali. Kami membunuh begitu banyak musuh namun mereka bersembunyi seperti kura-kura. Bagaimana bisa tak tahu malu seperti itu dibandingkan dengan murid senior magang, Saudara Putih? Orang-orang ini semua adalah bawahan White Mirror Jade, jadi mereka secara alami menjelek-jelekkan Ye Rosewater dan Lin Ming ketika mereka disebutkan. Adapun White Mirror Jade, dia benar-benar menggelengkan kepalanya, menjaga penampilan seolah-olah dia tidak setuju dan berkata, Lin Ming dan junior magang Sister Ye Rosewater keduanya memiliki kekuatan luar biasa mereka sendiri, hanya saja Anda tidak mengetahuinya. Karena mereka tidak datang dan mendukung kami, mereka pasti mendapat masalah. Mari kita pulihkan luka kita terlebih dahulu lalu mencarinya. Bagaimanapun, apapun yang terjadi, kami tetap berasal dari sekte yang sama. Mirror Jade Putih berkata dengan santai. Cahaya jahat dan menyeramkan muncul di matanya sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Lin Ming, Ye Rosewater, aku tidak berpikir bahwa aku akan mampu menghilangkan kalian berdua dalam satu gerakan. Inilah yang kalian berdua timbulkan pada diri kalian sendiri. Salah satu dari kalian adalah seseorang yang berani mendambakan pohon buah 10 pemotong dao yang akan menjadi milikku di masa depan, dan yang lainnya adalah seseorang yang percaya bahwa dia dapat bersaing denganku untuk posisi Tuan Pulau. Kedua tindakan ini hanyalah mencari kematian, jadi jangan salahkan saya karena kejam. Bagiku mengizinkan kalian berdua menemani satu sama lain ke neraka sudah merupakan suatu kebaikan. Di kehidupanmu selanjutnya, aku harap kamu sedikit lebih pintar dan tahu siapa yang bisa kamu provokasi dan siapa yang tidak bisa. White Mirror Jade berpikir, ekspresi tenang di wajahnya. Dia tidak khawatir atas ketidakmungkinan sehingga Lin Ming dan Ye Rosewater bisa melarikan diri. Bagaimanapun, mereka adalah dua jenius terhebat dari Pulau Carefree dan mereka juga memiliki sumber daya batu matahari ungu dalam jumlah besar. Bagaimana klan tulang gaib dan gunung Splinter Soul bisa melepaskan sepotong daging yang begitu gemuk? Sekarang, satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah mengapa klan tulang gaib dan gunung Splinter Soul membawa lebih sedikit master dari yang dia harapkan. Mungkinkah mereka kekurangan cukup banyak batu matahari ungu? Senior magang, Saudara White terlalu baik. Mengapa kami membantu mencari seseorang seperti Ye Rosewater dan yang lainnya? Dan terutama Lin Ming, dia hanyalah orang luar. Aku lebih suka dia mati di alam mistik sunyi merah ini. Seorang murid baru saja akan mengutuk Ye Rosewater dan Lin Ming lebih lanjut ketika kata-kata selanjutnya tersangkut di tenggorokannya. Setiap orang dapat merasakan fluktuasi energi yang datang dari suatu tempat yang jauh. Saat mereka melihat ke atas, mereka dapat melihat sekelompok bintik hitam di langit yang cerah. Jelas sekali sekelompok orang mengejar mereka dengan kecepatan luar biasa.
Seseorang di sini, Mirror Jade Putih tiba-tiba berdiri. Pada awalnya, dia khawatir bahwa itu adalah lebih banyak orang dari klan tulang gaib dan Gunung Splinter Soul, tetapi ketika dia melihat lebih hati-hati, dia menemukan bahwa itu bukan mereka. Sebaliknya, mereka semua mengenakan pakaian murid Carefree Island dan yang memimpin mereka adalah Ye Rosewater dan Lin Ming. Kamu air mawar, Lin Ming. Mata White Mirror Jade melebar seperti bulan purnama. Bagaimana ini mungkin? Ada apa, senior magang, saudara White? Seorang murid di dekatnya bertanya dengan cemas. Dia tidak mengira White Mirror Jade akan memberikan respons yang begitu kuat. Tidak, tidak ada, aku hanya terkejut karena mereka tidak terluka. Mirror Jade Putih melambaikan tangannya. Dia jarang kehilangan ketenangannya seperti ini, tapi dia benar-benar terkejut saat melihat Ye Rosewater dan Lin Ming dalam kondisi sempurna. Dia juga bisa merasakan sedikit kegelisahan melingkari perutnya. Bagaimana mereka bisa hidup dan tidak terluka? White Mirror Jade tidak percaya bahwa klan tulang gaib dan Gunung Splinter Soul akan membiarkan mereka pergi. Satu-satunya kemungkinan adalah mereka telah mengantisipasi hal ini sebelumnya dan bersembunyi. Tentu saja, tidak peduli betapa fantastisnya imajinasi White Mirror Jade, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Master Klan Tulang Gaib dan Gunung Splinter Soul yang hilang terkait dengan Lin Ming. Jika mereka benar-benar mengalami pertempuran hebat, mustahil bagi mereka untuk tetap tenang. Bahkan jika Lin Ming lebih ganas dari yang dia bayangkan, tidak mungkin baginya untuk menjamin bahwa beberapa penghancuran kehidupan tahap ke-9 dan murid alam laut ilahi awal dari Pulau Carefree tidak akan binasa. Mendengar penjelasan White Mirror Jade, murid di belakangnya tiba-tiba marah. Apa yang mengejutkan jika mereka tidak terluka? Mereka bahkan tidak perlu ditanya, mereka pasti bersembunyi di suatu tempat rahasia dan baru memutuskan untuk keluar sekarang. Kami memiliki lebih banyak orang daripada mereka dan kami juga telah mencari sumber daya di gurun pasir, jadi mustahil bagi kami untuk bersembunyi. Jumlah orang mereka jauh lebih sedikit daripada kita, dan jika mereka disembunyikan setelah mengumpulkan beberapa sumber daya pada awalnya, bagaimana orang bisa menemukan mereka? Ini terlalu tidak tahu malu. Meskipun kami berjuang mati-matian dan mempertaruhkan hidup kami, mereka baik-baik saja dan bahagia. Mereka hanyalah sampah, tidak lebih dari binatang. Saat kita kembali, semuanya akan ditindak dengan keras oleh hukum sekte. Semua murid ini mengertakkan gigi karena kebencian. Saat ini, Lin Ming dan yang lainnya jatuh dari langit. Oh, menurutmu siapa yang akan ditangani oleh sekte itu? Ye Rosewater tersenyum mengejek ketika dia melihat murid yang berbicara. Harus dikatakan bahwa Ye Rosewater masih merupakan kakak magang senior dan dia memiliki reputasi dan status yang sangat tinggi. Bahkan White Mirror Jade tidak bisa bersikap kasar padanya dan setidaknya harus menjaga sikap hormat. Aku, murid itu tiba-tiba layu di bawah tatapan Ye Rosewater. Tapi kemudian, ketika dia memikirkannya lagi, dia memiliki White Mirror Jade yang mendukungnya jadi apa yang perlu ditakutkan. White Mirror Jade jauh lebih ganas dari Ye Rosewater. Selain itu, Ye Rosewater telah melarikan diri pada saat kritis dan dia pasti akan dihukum berat oleh sekte karena hal ini di masa depan. Reputasinya di sekte akan hancur mulai saat ini, jadi apa yang bisa dia lakukan? Aku sedang berbicara tentang kamu. Anda bersembunyi dan menghindari pertempuran, hanya keluar ketika semuanya sudah selesai, Anda benar-benar tidak tahu apa itu rasa malu. Kita telah mempertaruhkan hidup kita dan banyak di antara kita yang meninggal secara mengenaskan, dan kita memenangkan pertempuran ini hanya dengan menukar nyawa kita sebagai balasannya. Bagi Anda semua, Anda masih memiliki keberanian untuk kembali menikmati kemenangan. Kulitmu benar-benar tak terkalahkan. Kata-kata yang diucapkan murid ini sangat buruk. Dan di sampingnya, White Mirror Jade juga memiliki ekspresi yang sangat muram. Sulit untuk mengatakan apa yang dia pikirkan. Saat ini, White Mirror Jade sedang mencoba mencari tahu apa yang telah terjadi. Mungkinkah Ye Rosewater dan yang lainnya benar-benar membunuh kekuatan klan tulang gaib dan Gunung Splinter Soul yang dikirim untuk membunuh mereka, dan bahkan tetap utuh setelah melakukannya? Itu terlalu konyol. Tutup mulut anjingmu. Setelah dihina, Lin Ming dan Ye Rosewater tidak menanggapi. Namun, para murid di belakang mereka mulai membalas dengan cepat. Xiao Raingem menyeringai mengejek saat dia melangkah maju. Haha, Anda pikir Anda memiliki kemampuan hanya karena Anda memenangkan pertempuran dengan mempertaruhkan nyawa Anda. Anda memiliki lebih dari 100 orang, tetapi sekarang hanya tersisa 1/5 dari Anda. Begitu banyak orang yang meninggal namun kamu masih berpikir kamu bisa pamer sekarang, betapa menggelikannya itu. Apa yang kamu katakan, wanita terkutuk? Orang-orang di sekitar White Mirror Jade mulai marah, hampir melancarkan serangan. Tapi saat ini, Xiao Raingem hanya menundukkan kepalanya dan berkata, Saudara Song, murid magang junior, keluarkan barang-barang itu agar orang-orang bodoh yang merasa benar sendiri ini bisa melihatnya dengan baik. Song Junior magang tersenyum dengan cara yang sangat bahagia dan bercanda. Dia menelusuri cincin spasial artefak suci miliknya, dan dengan hiasan yang berlebihan, terdengar suara denting saat 60-70 token dan cincin spasial dibuang. Setiap murid dari Gunung Splinter Soul dan klan tulang gaib memiliki tanda yang sesuai. Setelah mereka membunuh orang-orang ini, semua token ini dikumpulkan oleh Lin Ming. Namun, ini tidak berguna baginya sehingga dia menyerahkannya kepada saudara Song yang magang junior. Sedangkan untuk cincin spasial, Lin Ming hanya menyimpannya dari mendiang Master Laut Ilahi. Tidak ada barang berharga yang tersisa pada yang lain, jadi dia menyerahkannya kepada Xiao Raingem dan yang lainnya.
Masing-masing cincin spasial klan tulang gaib memiliki segel tengkorak yang terukir di atasnya, dan cincin spasial gunung Splinter Soul memiliki segel cakar iblis hitam yang terukir di atasnya. Mereka sangat mudah dikenali. Ini, para murid di belakang White Mirror Jade tiba-tiba membelalakkan mata mereka. Sedangkan untuk White Mirror Jade sendiri, tubuhnya bergetar dan dia mengepalkan tinjunya. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Dia tidak percaya Yerosewater akan membuat begitu banyak cincin spasial palsu, dan token itu pasti asli. Beberapa murid dengan cepat berlari ke arah token dan cincin spasial dan mulai membaliknya. Masing-masing dari mereka mencantumkan berbagai nama murid Gunung Splinter Soul dan klan tulang gaib. Ketika mereka melihat tanda-tanda dari beberapa individu yang sangat kuat dan kejam, mereka semua menelan ludah. Kemudian, saat mereka mengangkat token dari 4 mendiang penguasa laut ilahi dari klan tulang gaib dan Gunung Splinter Soul, terdengar suara dering saat murid-murid ini menjatuhkan token tersebut, tangan mereka gemetar sepanjang waktu. Gongyang Bone Smash. Jiwa 1000 mil. Token mereka juga ada di sini. Ini tidak palsu. Apa, bagaimana mungkin Gongyang Bone Smash dan Soul Tousan Mile dibunuh olehmu? Murid-murid ini menyusut. Ekspresi wajah mereka telah berubah menjadi teka-teki yang mengerikan dan mereka memandang Yerosewater dan Xiao Raingem seolah-olah mereka melihat hantu. Saya tidak percaya ini. Anda hanya memiliki selusin orang dan tidak ada dari Anda yang terluka. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Xiao Raingem melirik murid-murid ini, hatinya tidak terlalu senang. Murid-murid lainnya pasti terluka, tetapi mereka hampir pulih sepenuhnya sehingga tidak terlihat. Namun, Xiao Raingem tidak akan menyebutkan hal seperti itu yang akan merusak prestise dan momentum mereka sendiri. Itulah kenapa aku bilang kalian semua idiot bodoh. Anda memiliki lebih dari 100 orang namun kurang dari 1/5 dari Anda yang masih hidup, dan mereka yang masih bertahan tampak seolah-olah mereka adalah sekelompok pecundang yang lumpuh. Jika aku jadi kamu, kepalaku pasti sudah terbentur dinding dan bunuh diri. Bab 1102, kumpulkan rampasan pertempuran. Kelompok Yerosewater hanya memiliki sekitar selusin orang, namun mereka berhasil membantai 60-70 kekuatan klan tulang gaib dan Gunung Splinter Soul sambil muncul sepenuhnya tanpa cedera. Adapun kelompok yang dipimpin oleh White Mirror Jade, mereka awalnya memiliki lebih dari 100 orang, dan White Mirror Jade juga berulang kali menggunakan kartu trufnya lagi dan lagi, menyebabkan semua murid ternganga kagum padanya. Namun, bahkan dalam situasi seperti ini, ketika White Mirror Jade dan yang lainnya membunuh lebih dari 100 orang dari klan tulang gaib dan Gunung Splinter Soul, mereka juga kehilangan 4/5 dari kekuatan aslinya. Dan yang lebih membingungkan lagi adalah kelompok White Mirror Jade tidak membunuh satupun Master Top sama sekali. Adapun Yerosewater dan yang lainnya, mereka telah membunuh 4 mendiang seniman bela diri laut ilahi dari klan tulang gaib dan Gunung Splinter Soul. Perbedaan ini terlalu besar. Bagaimana mungkin ada orang yang mau mempercayai ini? Saya tidak percaya ini. Kamu hanya memiliki selusin orang lebih, jadi bagaimana kamu bisa menjadi begitu kuat? Kenapa tidak ada di antara kalian yang mati? Para murid dengan White Mirror Jade tidak bisa menerima perbedaan yang begitu besar. Hal ini sama saja dengan mengingkari segala kesulitan dan pengorbanan berdarah yang telah mereka lakukan. Begitu banyak dari mereka yang mati, namun mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan kecil yang dipimpin oleh Yerosewater. Goblok Sia, bagaimana mungkin kami berbohong tentang hal seperti ini? Kertas tidak bisa membungkus api, hal semacam ini akan langsung terlihat sebagai kebohongan. Apa kamu punya otak babi atau semacamnya? Xiao Raingem mengejek dengan jahat. Dan di sampingnya, Yerosewater sebenarnya diam. Matanya selalu menyapu White Mirror Jade. Dia tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk bertengkar. Bahkan jika ada 99% kepastian bahwa White Mirror Jade telah mengkhianati mereka, tidak ada bukti apapun. Jika dia mencoba melontarkan tuduhan seperti itu pada White Mirror Jade, dia malah akan membalasnya. Terlebih lagi, begitu White Mirror Jade berhasil lolos dari situasi ini, dia akan waspada sejak saat itu. Akan sangat sulit untuk mengetahui kelemahannya setelah ini. Mengenai hal ini, Yerosewater tidak punya tindakan lain yang bisa dia ambil. Meskipun dia sangat membenci White Mirror Jade, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk melawannya. Bahkan jika dia membunuh White Mirror Jade, dia masih akan menderita hukuman dari sekte tersebut karena dia hanya memiliki sedikit bukti untuk mendukung klaimnya. Dan menurut aturan sekte, murid langsung yang membunuh murid langsung tanpa alasan adalah hukuman mati. Apakah ini berarti saya harus membiarkan penjahat ini kembali ke sekte hidup-hidup? Yerosewater mengertakkan giginya, menjaga penampilannya tetap tenang. Penghinaan Xiao Raingem menyebabkan semua murid di sekitar White Mirror Jade marah besar. Apa yang kamu bicarakan? Saya tidak percaya Anda memiliki kemampuan seperti itu. Magang senior, saudara White sangat galak dan dia mempertaruhkan nyawanya bersama kami semua saudara dan kami akhirnya berhasil memperoleh kemenangan yang berjuang keras, namun Anda dengan santai membunuh mereka semua. Apa menurutmu aku idiot atau semacamnya? Jika Anda harus membuktikannya, maka kita bisa bertarung. Jika kamu menang maka aku akan mempercayaimu. Murid yang berbicara berada di alam tengah laut ilahi. Lukanya tidak terlalu berat sehingga dia tidak takut sama sekali pada Xiao Raingem. Hal-hal yang dikatakan Xiao Raingem terlalu konyol untuk dipercaya oleh siapapun. Diam, Mirror Jade putih tiba-tiba berteriak. Murid itu merasa bersalah ketika dimarahi. Senior magang, saudara White, saya.
Sudah kubilang padamu untuk diam. Mirror Jade Putih berkata dengan dingin. Dia berjalan mendekat dan mulai membungkuk, melihat ke arah token dan cincin spasial yang ditinggalkan oleh murid klan Tulang Gaib dan Gunung Splinter Soul. Klan Tulang Gaib dan Gunung Splinter Soul keduanya memiliki perlindungan terhadap pemalsuan. Meskipun tokennya bisa dipalsukan, seseorang harus menghabiskan banyak waktu dan energi untuk melakukannya. Seseorang tidak harus menjadi jenius untuk melihat bahwa Ye Rosewater tidak mungkin melakukan sesuatu yang begitu boros dan bodoh seperti itu. Tidak mungkin dia bisa membawa setumpuk besar token palsu ke alam mistik Red Desolate, terutama karena dia tidak bisa menentukan murid klan Tulang Gaib dan Gunung Splinter Soul mana yang akan datang. Setelah memeriksa token dan cincin spasial, White Mirror Jade menemukan bahwa itu asli. Cincin spasial memiliki sejumlah besar metode penanaman sekte, senjata khusus, pil unik, dan hal-hal serupa lainnya. Ini semua adalah bukti yang tidak dapat disangkal. Token status sekte dan cincin spasial adalah objek yang sangat penting bagi para murid. Jika mereka semua jatuh ke tangan Ye Rosewater dan yang lainnya, hanya ada satu kemungkinan alasannya, dan mereka semua telah mati. Meskipun Gongyang Bone Smash dan Soul Thousand Mile telah benar-benar kelelahan saat mereka mundur, seekor unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Bahkan jika mereka terluka parah, mereka masih memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Mereka bukan orang-orang yang bisa dengan mudah ditangani oleh Lin Ming dan yang lainnya. Mungkinkah Ye Rosewater dan yang lainnya memiliki semacam senjata rahasia yang dapat menunjukkan kekuatan ajaib di saat kritis? Atau apakah orang-orang dari klan Tulang Gaib dan Gunung Splinter Soul mengalami nasib buruk yang luar biasa, dan Ye Rosewater mengambil keuntungan dari mereka selama ini? Pikiran White Mirror Jade berpacu. Matanya tertuju pada Lin Ming, mungkinkah itu dia? Dia segera menyangkal pemikiran ini. Bahkan jika Lin Ming sedikit lebih kuat dari dia tidak percaya bahwa dia bisa membunuh begitu banyak orang sambil memastikan tidak ada murid lain yang mati. White Mirror Jade mengangkat matanya dan tiba-tiba berkata, sepertinya, kamu memanfaatkan fakta bahwa Gongyang Bone Smash dan Soul Thousand Mile terluka parah oleh kami, dan kemudian berhasil menyergap mereka. Jadi bagaimana jika itu benar? Xiao Raingem berkata dengan dingin. White Mirror Jade dengan acuh tak acuh memandang Xiao Raingem dan mengangguk, bagus sekali. Anda telah melakukan perbuatan baik yang besar untuk sekte ini, dan Anda akan menerima imbalan yang sesuai. Lalu, cincin spasial Gongyang Bone Smash dan Soul Thousand Mile tidak ada di sini. Ada juga dua talenta laut ilahi lainnya, Gu Daoming dan Soul Wanshan. Mereka adalah dua orang jenius di lautan ilahi, namun cincin mereka tidak ada di sini. Mungkinkah mereka menyerang salah satu dari kalian? 4 cincin spasial secara alami bersama Lin Ming. Cincin spasial Gu Daoming dan Soul Wanshan tidak banyak, tetapi Gongyang Bone Smash dan Soul Thousand Mile memiliki kekayaan yang sangat besar di cincin spasial mereka. Itu adalah jumlah uang yang sangat diperlukan yang dibutuhkan Lin Ming untuk mendukung pengeluarannya di masa depan, dia tentu saja tidak bisa menyerahkannya. Jadi bagaimana jika ya? Ye Rosewater dengan dingin mencibir, apa, kamu ingin mengambilnya? White Mirror Jade menggelengkan kepalanya, murid junior, Sister Ye telah salah paham. Bukannya aku ingin mengambilnya, tapi karena itu adalah rampasan perang jadi mereka seharusnya menjadi bagian dari sekte tersebut. Segala sesuatu yang kita peroleh di alam mistik terpencil merah harus dikirimkan ke markas besar Pulau Carefree, dan kemudian kita akan diberi imbalan sesuai dengan jasa dan kontribusi kita. Karena saya adalah kapten misi ini, tentu saja saya harus mengurus masalah ini. Ini adalah cara yang masuk akal dalam menangani berbagai hal. Junior magang, Sister Ye harus yakin bahwa ketika saya memproses hal-hal ini, saya akan melaporkan masalah tersebut dengan jujur. White Mirror Jade mengangkat bahu, berbicara dengan tenang seolah semua yang dia katakan seharusnya sudah menjadi rahasia umum. White Mirror Jade dapat melihat bahwa banyak cincin spasial telah jatuh ke tangan Lin Ming. Dia tidak tahu bagaimana Ye Rosewater dan yang lainnya berhasil membunuh begitu banyak orang dari Gunung Splinter Soul dan klan Tulang Gaib, namun intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Lin Ming telah memainkan peran yang sangat berharga dalam pertempuran tersebut. Harta ini seharusnya dipegang oleh Lin Ming atas perintahnya. Bagaimana White Mirror Jade bisa duduk santai dan membiarkan Lin Ming membawa begitu banyak kekayaan? Dalam situasi seperti ini, White Mirror Jade pasti akan memberikan semua harta ini kepada sekte tersebut. Meskipun secara teknis benda-benda itu tidak bisa dianggap miliknya, dia sudah menganggapnya sebagai bagian dari harta karunnya. Di masa depan, dia memiliki keyakinan bahwa dia akan menjadi penguasa pulau di Pulau Carefree. Dan lebih dari itu, bahkan ada banyak tetua tertinggi yang mendukungnya dan mereka mengizinkannya menggunakan sumber daya ini di masa depan. Misalnya, jika dia perlu membeli pil langka atau harta karun lainnya, sebagian besar keuntungan yang diperoleh darinya akan menjadi miliknya. Hahaha, saat White Mirror Jade berbicara, Lin Ming tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, riuh dan liar. Mirror Jade Putih mengerutkan kening. Meskipun dia memiliki pengendalian diri yang besar, wajahnya masih menjadi suram setelah diejek oleh Lin Ming di depan umum. Apa yang Anda tertawakan? Hal-hal yang saya peroleh harus diserahkan ke Carefree Island di mana kita akan diberi imbalan berdasarkan prestasi kita. Anda pikir saya harus mengikuti apapun aturan sekte Anda? Lelucon yang luar biasa. Apakah saya seseorang dari sekte Anda? Mengapa saya membutuhkan Anda untuk memberi saya hadiah apapun? Setelah diejek oleh Lin Ming di depan semua orang, mata White Mirror Jade bersinar dengan cahaya dingin.
Lin Ming, Anda mungkin bukan berasal dari Pulau Carefree saya, tetapi jangan lupa bahwa satu-satunya alasan Anda memasuki alam mistik Red Desolate adalah karena batu matahari ungu Pulau Carefree. Selain itu, sejak Anda bergabung dengan misi ini, Anda juga berada di bawah yurisdiksi saya. Dalam perjalanan ke alam mistik Desolate Merah ini, saya telah berulang kali mengizinkan Anda melakukan apapun yang Anda inginkan. Saya harap Anda memahami apa yang benar dan apa yang salah, dan Anda tidak mencoba menguji batas kesabaran saya. Kalau tidak, aku juga akan menggunakan aturan sekte untuk berurusan denganmu. Oh, berurusan denganku. Bibir Lin Ming melengkung membentuk senyuman. Ye Rosewater melihat situasi memburuk dan buru-buru memblokir Lin Ming. Junior magang, Saudara Lin, jangan gegabah. Dia dengan tidak sabar berkata dengan transmisi suara esensi sejati. Junior magang, Saudara Lin, sekarang bukan waktunya untuk menghilangkan semua kepura-puraan. White Mirror Jade memiliki fondasi yang sangat dalam di Carefree Island. Tidak mungkin kami menyeretnya ke bawah hanya dengan beberapa spekulasi. Kita harus merencanakan ini dan perlahan mengumpulkan bukti. Jika kamu membunuh White Mirror Jade di sini, bahkan jika dia mati kita masih akan dihukum oleh sekte setelah kembali. Menurut aturan sekte, membunuh murid langsung adalah kejahatan besar. Lin Ming, kamu kuat, tapi jangan berpikir kamu lebih kuat dari penatua tertinggi dan penatua disiplin Pulau Carefree. Ye Rosewater meraih lengan baju Lin Ming. Lin Ming memandangnya selama beberapa waktu. Kemudian, seolah dia tiba-tiba menyadari sesuatu, dia dengan lembut tersenyum dan menahan auranya. Ye Rosewater menghela nafas lega. Dia benar-benar takut Lin Ming akan melakukan sesuatu yang impulsif dan menyerang White Mirror Jade. Jika itu terjadi maka semuanya akan menjadi tidak terkendali. White Mirror Jade tersenyum puas saat melihat ini. Dia sudah mengantisipasi bahwa Lin Ming akan menyerah. Dia sendiri memiliki Carefree Island yang mendukungnya sementara Lin Ming tidak memiliki siapapun sama sekali, sehingga dia tentu saja tidak bisa membangkang. Sayang sekali dia tidak bisa membunuh Lin Ming sekarang. Dengan semua orang menonton, dia belum berani melawannya. Selain itu, kekuatan Lin Ming penuh dengan misteri, membuat White Mirror Jade sedikit takut. White Mirror Jade mencibir, ekspresi kemenangan terlihat di seluruh wajahnya. Dia berkata dengan nada mendidik, murid junior, Saudara Lin, sekte secara alami memiliki aturan sekte. Dan, alasan kamu bisa membunuh Gong Yang Bone Smash dan Soul Thousand Mile adalah karena aku melukai mereka sebelumnya. Apa menurutmu semuanya terjadi karena dirimu sendiri? Yah, benar. Magang senior, Brother White memiliki manfaat paling besar di sini. Tanpa senior magang, Brother White, bagaimana mungkin Anda bisa menang melawan Gong Yang Bone Smash dan Soul Thousand Mile? Tidak bercanda, lengan Gong Yang Bone Smash dipotong oleh senior magang, Brother White. Magang senior, Brother White menggunakan sebagian besar kekuatannya, yang berarti Gong Yang Bone Smash dan Soul Thousand Mile yang Anda hadapi bahkan belum mencapai 20% dari kondisi puncaknya. Terlebih lagi, senior magang, Brother White juga menghadapi 2 lawan 1. Kekuatannya melampaui apa yang bisa Anda bayangkan. Cepat dan serahkan cincin spasial itu. Para murid di sekitar White Mirror Jade tiba-tiba menemukan kepercayaan diri mereka. Dan menurut mereka, mereka juga tidak salah. Dalam membunuh Gong Yang Bone Smash dan Soul Thousand Mile, White Mirror Jade telah memainkan peran terbesar dan dia juga yang terkuat dari semua orang yang hadir. Bab 1103, Serangan Mendadak. Di bawah komentar White Mirror Jade dan bawahannya, Ye Rosewater dan yang lainnya memasang ekspresi terhina di wajah mereka. Lin Ming mencibir. Dia mengeluarkan cincin spasial Gong Yang Bone Smash dan Soul Thousand Mile dari Extreme Valet Ring miliknya. Kemudian, dia mengambil satu kembali dan berkata, saya dapat mengakui bahwa Anda memainkan peran dalam segala hal. Karena itu masalahnya, baiklah, dari 2 cincin spasial saya akan mengambil 1 dan yang lainnya akan saya berikan kepada Anda. Saat Lin Ming berbicara, para murid di sekitar White Mirror Jade menjadi marah. Anda tidak tahu apa yang baik bagi Anda. Kakak magang senior, Brother White tidak menawar dengan Anda, namun Anda mencoba untuk memanjatnya. Anda ingin mengambil 1. Bahkan jika Soul Thousand Mile dan Gong Yang Bone Smash yang terluka parah dibunuh oleh Anda masih mengandalkan tim untuk membunuh mereka. Hak apa yang harus Anda ambil? Senior magang, Saudara White, orang pengecut ini tidak tahu apa itu kematian atau bahaya. Anda harus menghadapinya sesuai dengan aturan sekte. Dengan kekuatan senior magang, Brother White, melakukan hal itu tidak akan mudah. Jika seseorang berani menentang perintah di alam mistik, itu awalnya merupakan kejahatan besar. Dewan Tetua tidak akan mengatakan apapun tentang hal itu. Banyak murid yang mengeluh. Adapun White Mirror Jade, dia dengan muram menatap Lin Ming. Dia memang bisa menangani Lin Ming dengan menggunakan alasan bahwa Lin Ming tidak mematuhi perintah, tapi sekarang bukan waktunya untuk pertikaian. Pertama, mereka belum sepenuhnya lolos dari bahaya, dan dia juga tidak tahu apa kekuatan tersembunyi yang dimiliki Lin Ming. Apapun, aku akan membiarkanmu melompat-lompat selama beberapa jam dan kemudian setelah aku meninggalkan alam mistik Desolate Merah, aku akan mendapat dukungan dari tetua tertinggi. Aku ingin tahu bagaimana kamu akan melompat nanti. White Mirror Jade berpikir seperti ini saat dia mengulurkan tangan untuk mengambil cincin spasial di tangan Lin Ming. Tapi, saat dia hendak menyentuh cincin spasial, cahaya ungu cemerlang tiba-tiba muncul di mata Lin Ming. Pada saat itu, Lin Ming menjadi bom manusia. Auranya tiba-tiba meletus.
8 gerbang tersembunyi dalam, 6 gerbang pertama terbuka. Darah Phoenix kuno, bakar. Kekuatan Dewa Sesat, buka. Bang! Dengan suara ledakan, beberapa murid di sekitar White Mirror Jade terlempar ke belakang oleh gelombang kejut yang mengerikan. Hanya dalam sekejap, Lin Ming sudah mengeluarkan tombak darah Phoenix yang telah dia siapkan. Tombak itu melolong dengan 999 tombak darah kecil terbang keluar. Esensi sejati atribut api yang sangat kuat membanjiri tombak darah Phoenix. Tarian api teratai biru. Ini adalah gerakan mematikan sejak awal, dan ini juga merupakan serangan mendadak. Untuk seseorang seperti White Mirror Jade, ide pertama Lin Ming adalah membunuhnya sejak awal. Namun, ada terlalu banyak murid di sekitar White Mirror Jade, dan jika dia menyerang secara langsung maka Yerosewater mungkin tidak akan mendukungnya dan bahkan mungkin mencoba menghentikannya. Karena itu, dia memilih untuk membunuhnya dalam serangan mendadak jarak dekat. Ini adalah metode tercepat untuk membunuh White Mirror Jade tanpa memberinya kesempatan sekecil apapun untuk lari. Orang seperti ini mewarisi warisan dari pembangkit tenaga listrik yang tidak diketahui dan kemungkinan besar memiliki banyak metode penyelamatan nyawa, jadi ini adalah metode terbaik. Mata cermin putih melebar. Dia tidak pernah membayangkan Lin Ming tiba-tiba berani melakukan ini. Dia ingin membunuhnya di depan orang lain. Apa dia gila? Dalam masalah penting seperti itu, bahkan Yerosewater tidak akan berani menyembunyikan kebenaran. Hanya dalam sepersekian detik, White Mirror Jade tidak bisa berpikir terlalu banyak. Dia mundur ke belakang, mengeluarkan pedang artefak suci kelas atas dari cincin spasialnya dan menghadapi serangan Lin Ming. Namun, White Mirror Jade tidak lebih kuat dari Lin Ming dan dia bahkan menghabiskan banyak energinya dan terluka di sekujur tubuhnya. Terlebih lagi, dia tidak siap menghadapi hal ini. Menghadapi Blue Lotus Flame Dance yang mengejutkan Lin Ming, hasilnya bisa dibayangkan. Bang! Cahaya pedang hancur dan cahaya tombak Lin Ming terus berlanjut, tak terbendung. White Mirror Jade terbatuk-batuk saat esensi pelindungnya yang sebenarnya hancur. Dia memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. Pakaian White Mirror Jade telah terkoyak, memperlihatkan jubah artefak suci kelas atas. Namun, jubah ini hanya mampu memblokir 60-70% kekuatan Phoenix Blood Spear, 30-40% sisanya meraung ke meridian White Mirror Jade dan esensi sejati atribut api yang menyala-nyala tanpa ampun berlari melewatinya. Seluruh tubuh White Mirror Jade merasakan sakit yang luar biasa dan pupil matanya berkontraksi. Lin Ming, kamu mendekati kematian. Orang yang akan mati adalah kamu. Lin Ming berkata dengan dingin. Dia membuka gerbang keajaiban dan mengaktifkan Mystic Lightning Shot. Segera, tubuhnya berubah menjadi bayangan saat dia menembak langsung ke arah White Mirror Jade, berniat memberikan pukulan mematikan. Yerosewater, Xiao Raingem, dan yang lainnya semuanya tercengang. Mereka tidak pernah mengira Lin Ming akan tiba-tiba menyerang seperti ini. Adapun para murid di sekitar White Mirror Jade, mereka semua tercengang. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga mereka tidak dapat mengetahui dengan jelas apa yang terjadi. Di momen sebelumnya, White Mirror Jade adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Tapi sekarang, keberadaan yang tak terkalahkan itu telah dipukul sampai muntah darah oleh Lin Ming, seorang seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap ke-8. Meskipun itu adalah serangan mendadak, bagi Master Top dengan waktu respons yang sangat cepat, serangan mendadak tidak memberikan banyak keuntungan. Ini karena agar Lin Ming memastikan serangan mendadaknya berhasil, dia pasti tidak bisa mengumpulkan potensinya dan menggunakan serangan terkuat yang dia bisa. Senior magang, Saudara White. Lindungi Saudara Putih yang magang senior. Saat para murid mulai bereaksi, Lin Ming sudah bergegas menuju White Mirror Jade untuk kedua kalinya. Pada saat ini, esensi sejati atribut api tirani sedang mengamuk di seluruh tubuh White Mirror Jade. Lin Ming telah berhasil memadukan 3 tingkat konsep api yang berbeda, dan sekarang kegigihan atribut apinya sangat diperkuat. Bukankah menghilangkannya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan? Lin Ming, mata White Mirror Jade bersinar dengan cahaya yang mengerikan. Apakah kamu ingin binasa bersamaku? Jangan menjadi idiot, hanya kamu sendiri yang tidak layak. Tombak Lin Ming hancur. Seluruh tubuhnya mengeluarkan suara letupan yang keras, inilah kekuatan dari 6 gerbang pertama 8 gerbang tersembunyi dalam. Melawan tombak ini, White Mirror Jade dengan kuat menahan esensi sejati atribut api yang merobek tubuhnya. Dia mengirimkan beberapa energi pedang untuk menangkal Lin Ming, tapi Lin Ming tidak terlalu memikirkannya. Lin Ming menurunkan tombaknya lagi dan lagi, kecepatannya mencapai tingkat yang tak terbayangkan, masing-masing tombak lebih kuat dari yang terakhir. Pedang White Mirror Jade tidak lambat. Hanya saja setiap kali dia memblokir tombak Lin Ming, itu menyebabkan darah berjatuhan di tubuhnya. Tidak ada waktu untuk sepenuhnya menekan esensi sejati atribut api di tubuhnya. Brengsek, Mirror Jade putih terengah-engah karena marah. Lin Ming sepertinya sudah menghitung semuanya. Dia telah mendapatkan keuntungan dengan pukulan pertama dan membuatnya tidak bisa pulih. Dia telah menemukan bahwa serangan tombak Lin Ming menjadi semakin kuat, sedangkan dia merasa semakin sulit untuk menolaknya. Brengsek, Lin Ming, kamu mencari kematian. Pada saat ini, antek-antek White Mirror Jade akhirnya bertindak. Kondisi mereka tidak jauh lebih baik dan masing-masing dari mereka bahkan tidak memiliki sisa 50% dari esensi sejati mereka, dan beberapa dari mereka juga terluka. Lin Ming mencibir. Sambil berpikir, teratai merah mulai mekar perlahan di belakangnya. Medan kekuatan iblis surgawi, ruang nenek moyang.
Bang! Karena semua seniman bela diri di sekitarnya tercakup dalam ruang sang nenek, mereka segera merasakan kekuatan mereka terus-menerus terkuras dari tubuh mereka. Pada saat yang sama, semangat pertempuran emas Lin Ming juga melolong, membentuk dunia proyeksi kemauan. Semangat bertarungnya membentuk lonjakan tekad yang besar yang melesat ke arah antek-antek White Mirror Jade. Engah, engah, engah. Darah mengalir ke udara. Meskipun Lin Ming tidak ingin mengambil nyawa mereka, dia juga tidak menunjukkan belas kasihan dalam serangannya. Setiap duri kemauan menghancurkan esensi pelindung mereka yang sebenarnya dan menusuk ke dada atau perut mereka. Beberapa orang bahkan tertusuk. Namun, bagi seorang ahli bela diri, selama jantung, tenggorokan, dan otaknya tidak terluka maka hal tersebut tidak akan berakibat fatal. Ah! Murid-murid ini mengeluarkan tangisan kesakitan yang menyayat hati. Hanya pada saat inilah mereka menyadari betapa menakutkannya kekuatan Lin Ming. Lin Ming tidak peduli lagi dengan mereka. Saat dia melepaskan ruang nenek moyang dan dunia perlindungan kemauan, dia juga dengan kejam menyerang White Mirror Jade. Bukan hanya serangan gencarnya yang tidak berhenti, tapi bahkan menjadi lebih kuat. Ini adalah keuntungan dari basis esensi sejati yang dibawa oleh darah sumsum naga. Itu memungkinkan dia untuk terus melepaskan ruang nenek moyang yang sangat memakan energi serta menampilkan kekuatan serangan penuhnya. Dengan kata lain, esensi sejati yang melekat dalam Lin Ming seperti kekosongan yang luas dan tak terbatas. Pada batas kemampuannya, sulit untuk menggunakannya. Namun bagi White Mirror Jade, situasinya menjadi semakin buruk. Peng 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 peng. Pada saat ini, Lin Ming telah menghunus tombaknya sebanyak 99 kali, ini adalah serangannya yang ke-100. 100 gelombang berlapis dari Celestial Tyrant Manual. 99 serangan tombak Lin Ming tidak sembarangan, dia telah mengumpulkan kekuatan dengan setiap serangan. Tujuannya adalah tombak terakhir ini. Mengikuti teknik serangan yang tercatat dalam Celestial Tyrant Manual, serangan ini menyelesaikan gelombang 100 berlapis, meningkatkan kekuatan serangannya beberapa kali. Saat Lin Ming menusukkan tombaknya, esensi sejati terkompresi dalam Sprout Dewa Sesat benar-benar meletus. Esensi sejati yang menakutkan menyembur keluar, menguasai dunia. Semua antek White Mirror Jade dihentikan oleh proyeksi semangat pertempuran dan ruang sang nenek. Adapun Yerosewater dan orang-orang yang bersamanya, mereka semua masih menonton dengan linglung. Dalam situasi ini, mereka benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Lin Ming, aku akan membunuhmu. Mata White Mirror Jade berubah menjadi merah darah saat pupil matanya menyusut. Di saat hidup atau mati ini, dia tiba-tiba menggigit lidahnya dan memuntahkan esensi darah ke pedangnya. Pada saat yang sama, dia membakar esensi darah yang ditinggalkan oleh tetua tertinggi kuno pada pedang artefak suci kelas atas ini. Dalam situasi di mana dia berada dalam kondisi yang mengerikan, White Mirror Jade telah membayar harga yang sangat mahal dengan membakar esensi darah ganda untuk segera memulihkan kekuatannya ke kondisi puncak, dan bahkan beberapa di atas itu. Menghadapi serangan ini, Lin Ming tidak peduli sama sekali. Dia langsung menyerbu ke arah cahaya pedang White Mirror Jade, menyodorkan tombak darah Phoenix pada saat yang bersamaan. Ini benar-benar serangan bunuh diri. Junior magang, saudara Lin, hati-hati. Yerosewater berseru. Saat ini dia sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Semua kata-kata ini diucapkan secara tidak sadar. Sedangkan untuk antek-antek White Mirror Jade, semuanya dilanda kepanikan. Menghadapi serangan yang begitu mengerikan, mereka semua mengabaikan luka parah mereka dan melarikan diri. Karena mereka baru saja menyerang Lin Ming, mereka terlalu dekat dengan medan perang. Pada jarak sejauh itu, mereka tidak akan mampu menahan gelombang kejut. Itu Lin Ming. Apakah dia benar-benar memiliki budidaya penghancuran kehidupan tahap ke-8? Bagaimana mungkin dia bisa mengirimkan serangan seperti itu? Terlalu menakutkan. Dia adalah iblis. Setan. Semua pemikiran ini terlintas di benak para antek White Mirror Jade. Namun, sebelum mereka bisa berpikir lebih jauh, ledakan mengerikan itu menelan mereka semua, menerangi cakrawala yang tak berujung. Tanah berwarna merah darah terbelah menjadi dua dan pasir merah yang tak berujung melonjak keluar seperti gelombang tsunami raksasa. Banyak antek White Mirror Jade yang merasa seperti terkena bola besi besar. Mereka dikirim terbang mundur, darah muncrat ke seluruh tubuh mereka sebelum diselimuti gelombang pasir merah. Yerosewater dan yang lainnya berdiri sangat jauh. Meski begitu, mereka dipaksa berulang kali oleh gelombang kejut dan tidak punya pilihan selain menggunakan serangan mereka sendiri untuk memblokir pasir merah yang sangat kuat. Setelah menstabilkan dirinya dengan susah payah dan memukul mundur pasir di sekitarnya, Yerosewater melihat ke depan untuk melihat bahwa di atas medan perang, dada White Mirror Jade telah dihancurkan oleh tombak Lin Ming. Hampir seluruh tulang rusuknya patah dan salah satu lengannya tergantung sia-sia, hampir remuk hingga menjadi bubur. Tombak darah Phoenix tertanam dalam di dada White Mirror Jade dengan darah yang keluar dari lukanya. Adapun Lin Ming, pakaiannya robek dan wajahnya pucat, dia jelas terkena pedang White Mirror Jade. Hanya saja dengan jubah sisik naga yang ditinggalkan oleh naga satu, esensi tulang naga tertinggi di dalam tubuhnya, dan juga kemampuan bertahan yang diberikan oleh gerbang pandang, dia mampu menahan serangan itu sepenuhnya. Dengan demikian, dia muncul relatif tidak terluka sementara White Mirror Jade hancur total. Bab 1104, apa yang kita lakukan? Ini. Semua murid yang hadir, termasuk Yerosewater, menatap dengan mata terbelalak. White Mirror Jade belum mati, tapi hasilnya hampir sama. Tombak Lin Ming telah menghancurkan organ tubuhnya.
Apakah Lin Ming sudah gila? Adapun antek-antek White Mirror Jade, semuanya memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka seolah-olah mereka melihat hantu. Senior magang, saudara putih, magang senior, saudara putih, bagaimana dia bisa? Sepanjang seluruh pertarungan, meskipun Lin Ming telah menikam 101 serangan tombak, itu hanya berlangsung kurang dari 10 napas. Dalam waktu sesingkat itu, White Mirror Jade sebenarnya telah terluka hingga hampir mati. Meskipun kondisi White Mirror Jade tidak terlalu baik pada awalnya dan dia juga diserang secara tiba-tiba oleh Lin Ming, setelah membakar esensi darahnya sendiri dan esensi darah yang terkandung dalam artefak suci kelas atas, kekuatannya masih tidak lebih buruk dari itu, akan berada dalam kondisi puncaknya. Meski begitu, dia telah dikalahkan dalam satu gerakan setelahnya. Bagaimana mungkin? Senior magang, saudara White. Kakak White yang magang senior. Sial, tidak peduli apa yang terjadi, ini adalah hukuman mati bagi Lin Ming. Sungguh manusia berdosa yang keji dan tidak bisa diampuni. Ayo eksekusi dia sekarang. Saat antek-antek ini melihat kakak magang senior yang mereka hormati mengalami keadaan seperti itu, mereka semua marah. Mereka bergegas menuju pertempuran terlebih dahulu untuk memeriksa situasi White Mirror Jade serta mempertanyakan Lin Ming. Namun, saat mereka berjalan beberapa langkah, mereka menyentuh medan kekuatan nenek moyang yang masih melilit Lin Ming. Jantung mereka berdebar kencang dan hawa dingin menjalar ke punggung mereka tidak lagi berani untuk maju. Pada saat mereka melangkah ke dalam jangkauan medan kekuatan sang nenek, rasanya sama seperti melangkah ke neraka Asura. Ada perasaan menindas yang mencekik mereka, membuat mereka terengah-engah karena semua kekuatan dari tubuh mereka dengan cepat memudar. Adapun Lin Ming, yang berdiri di pusat fokus ruang nenek moyang itu, meskipun jaraknya hanya beberapa ratus kaki, jarak ini sepertinya meluas hingga tak terbatas. Lin Ming perlahan berbalik. Dia mengeluarkan tombak darah Phoenix dari tubuh White Mirror Jade, mengeluarkan percikan darah saat dia melakukannya. Pita, tetesan darah yang perlahan menetes dari tepi tombak darah Phoenix bisa didengar dengan jelas oleh semua orang. Semua antek yang ingin menginterogasi Lin Ming merasakan keberanian mereka keluar dari tubuh mereka. Bibir mereka bergetar dan tubuh mereka bergetar. Saat tatapan iblis Lin Ming menimpa mereka, sebuah pemikiran mengerikan muncul di hati mereka. Lin Ming, dia seharusnya tidak mencoba menghilangkan semua saksi, kan? Tidak, jangan takut. Dia pasti tidak akan melakukan itu. Jika dia membunuh kita semua dan dialah satu-satunya yang pergi, maka dia tidak bisa melakukan apapun untuk menjelaskan hal itu. Itu benar, dan begitu kita berpencar dan lari, tidak mungkin dia bisa menghadapi kita semua. Murid-murid ini mengatakan bahwa mereka tidak takut, tetapi wajah dan nada bicara mereka mengkhianati perasaan mereka yang sebenarnya. Kulit mereka semua pucat dan mereka terus-menerus mundur. Sebenarnya apa yang mereka katakan tidak salah. Tapi, jika Lin Ming berani membunuh White Mirror Jade secara terbuka seperti ini, itu jelas membuktikan dia gila. Bukankah itu berarti dia akan melakukan hal gila lainnya dan membunuh mereka selanjutnya? Dan ada juga kekuatan Lin Ming. Bahkan orang-orang yang menghormati dan memuja White Mirror Jade tidak akan membayangkan mereka akan mampu mengalahkannya, bahkan jika mereka menyerangnya secara tiba-tiba pada saat dia lemah. Tanpa ragu, ini adalah bukti betapa kuatnya Lin Ming. Bahkan jika keduanya berada di kondisi puncaknya, Lin Ming kemungkinan masih bisa mengalahkan White Mirror Jade. Dalam situasi ini, murid-murid ini tidak lagi peduli bahwa Lin Ming hanya berada pada tahap ke-8 penghancuran kehidupan, dan mereka juga tidak bertahan pada kemungkinan bahwa mereka dapat bergabung untuk mengalahkannya. Faktanya, mereka semua kini berpikir untuk segera berpencar dan melarikan diri sejauh mungkin. Dengan banyaknya orang, selalu ada beberapa dari mereka yang berhasil bertahan. Junior magang, saudara Lin, kamu sudah gila. Ye Rosewater dengan cemas berkata, tangan putih rampingnya terkepal erat, jari-jarinya saling menjalin. Meskipun dia juga ingin melenyapkan White Mirror Jade, dia tidak ingin situasi saat ini terjadi. Dia tidak tahu mengapa Island Master of Carefree Island melakukan segala dayanya untuk melindungi Lin Ming, tapi itu tidak berarti dia masih akan mentolerirnya setelah Lin Ming membunuh White Mirror Jade di depan semua orang. Itu sama saja dengan menamparkan wajahnya sendiri. Sebelum Lin Ming menyerang, dia bahkan tidak mengeluarkan suara atau memberi petunjuk. Ini jelas berarti dia berpikir dia akan menghentikannya, jadi dia memutuskan untuk bertindak sekarang dan menghadapi konsekuensinya nanti. Ini terlalu gegabah. Senior magang, saudara Lin, saudara Song yang magang junior itu juga kehilangan kata-kata. Adapun Xiao Raingem, yang telah berdebat dengan bawahan White Mirror Jade, dia benar-benar layu. Dia hanya melontarkan olok-olok dan kata-kata yang mengejek. Jika seseorang menyuruhnya melakukan seperti yang dilakukan Lin Ming dan tiba-tiba menjebak seseorang dalam jebakan maut, dia tidak akan bisa melakukannya bahkan dengan keberanian 100 kali lipat. Sudah selesai. Kakak Ye yang magang senior, apa yang harus kita lakukan? Wajah Xiao Raingem yang menawan dan penuh nafsu kini tampak seperti terong yang membeku. Lin Ming, kamu punya nyali, hahaha. Di bawah tombak darah Phoenix, seluruh tubuh White Mirror Jade bergerak-gerak. Saat dia membuka mulut untuk berbicara, darah berbusa keluar dari sela-sela bibirnya. Saat ini dia telah kehilangan lebih dari separuh tubuhnya karena darahnya. Dadanya memiliki luka menganga, memperlihatkan bagian dalam tubuhnya. Paru-paru kanannya telah hancur total hingga menjadi bubur dan tidak ada satupun tulang rusuk di tubuhnya yang tidak patah. Tulang rusuknya yang patah bahkan telah bergeser dan menembus organ tubuhnya.
Hati dan limpahnya pecah dan darah mengalir dari rongga dadanya. Setelah dipukuli dalam kondisi seperti itu, White Mirror Jade sebenarnya berhasil mempertahankan ekspresi tanpa rasa takut. Dia tidak memohon belas kasihan atau putus asa. Lin Ming, jika kamu punya nyali maka bunuh aku. Hahaha, saya ingin melihat apa yang akan Anda lakukan nanti. Apakah menurut Anda bisa membunuh semua orang di sini untuk menghilangkan semua saksi? Dasarnya adalah jika Anda dapat membunuh lusinan orang saat mereka tersebar ke segala arah. Atau, mungkin Anda akan meyakinkan junior magang, Sister Ye untuk memimpin semua pemberontak ini dan mengkhianati sekte ini. Meskipun perkataan White Mirror Jade kekurangan energi, dia masih bisa berbicara. Dengan mentransfer esensi sejati dari dantiannya, dia hampir tidak mampu mempertahankan suaranya. Faktanya, paru-parunya terluka parah sehingga dia tidak dapat berbicara lagi. Dalam situasi seperti itu, dia masih memanggil esensi sejati dari dantiannya, ini jelas membebani White Mirror Jade. Hal itu menyebabkan semakin banyak darah mengalir keluar dari tubuhnya. Kata-kata White Mirror Jade sengaja dimaksudkan untuk menunjukkan Ye Rosewater. Dia tahu karakter seperti apa yang dimiliki Ye Rosewater dan tahu bahwa dia sama sekali tidak akan berani menanggung pelanggaran karena mengkhianati sektenya. Dan bahkan jika dia berani melakukannya, murid-murid di bawahnya tidak akan melakukannya. Adapun White Mirror Jade menjaga penampilan percaya diri ini, meskipun sepertinya itu dimaksudkan untuk membuat marah Lin Ming, kebenarannya adalah bahwa itu dimaksudkan untuk memberikan tekanan mental pada Lin Ming sehingga dia akan mengerti bahwa dia tidak bisa menang dan untuk menenangkannya. Lin Ming mencibir. Dia mengangkat tombak darah Phoenix. Ujung tombaknya terangkat, perlahan mencapai jantung White Mirror Jade yang terbuka dan berdetak kencang. Perasaan macam apa rasanya ketika ujung tombak dingin menyentuh hati seseorang. Niat membunuh semacam ini sungguh tak terlukiskan. Saat jantung White Mirror Jade berdetak, ia tertusuk ujung tombak, menyebabkan darah segar keluar. Ini benar-benar perasaan menusuk hati dengan pisau. Bahkan jika White Mirror Jade mempertahankan aura cerahnya sebanyak mungkin, kulitnya masih memucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Jika Lin Ming dengan lembut mendorong tangannya ke depan, atau bahkan jika cengkeraman Lin Ming pada tombak darah Phoenix mengendur, hati White Mirror Jade akan tertembus. Anda, mata cermin putih melebar. Kamu benar-benar berbicara banyak omong kosong. Anda sepertinya tidak memahami situasi Anda saat ini. Anda sekarang adalah tawanan saya. Aku hanya perlu melakukan sedikit usaha untuk melenyapkanmu. Saat Lin Ming berbicara, niat membunuh mengalir keluar dari seluruh tubuhnya. Matanya bersinar dengan cahaya ungu. Saat White Mirror Jade bertemu dengan tatapan Lin Ming yang membara, jantungnya hampir gagal. Rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia bisa merasakan bahwa Lin Ming tidak bercanda sama sekali, dia benar-benar bisa membunuhnya. Kamu gila. White Mirror Jade berteriak, di luar terlihat galak bahkan saat dia bergetar di dalam. Hehe, aku gila. Yang gila di sini adalah kamu. Kamu berkolusi dengan Gunung Splinter Soul dan klan tulang gaib, ingin mengirimku ke dalam jebakan maut, dan kamu bahkan rela mengorbankan Ye Rosewater dan bawahannya karena alasan ini. Kamu pikir aku tidak mengetahui semua ini? Lin Ming langsung mengutarakan masalah utamanya. Tapi ketika White Mirror Jade mendengar alasan Lin Ming, dia tidak tampak panik sama sekali. Sebaliknya, dia mencibir dan berkata, Lin Ming, saya tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Ini, Ark. Ye Rosewater menghela nafas, tidak tahu harus berkata apa. Dia ingin mengumpulkan bukti secara diam-diam, menunggu sampai dia merasa cukup sehingga dia bisa menjatuhkan White Mirror Jade dari tempat bertenggernya yang tinggi. Tapi apa gunanya itu sekarang? Tanpa bukti apapun, tidak ada yang bisa dilakukan. Seseorang tidak perlu menjadi jenius untuk mengetahui bahwa White Mirror Jade akan menyangkal klaim semacam itu. Junior magang, Saudara Lin, kamu terlalu tidak sabar. Kamu, bisik Ye Rosewater. Senior magang, Sister Ye, aku tahu apa rencanamu, tetapi apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan metodemu, kamu dapat bersaing dengan kelicikan White Mirror Jade dan menemukan cukup bukti untuk menjatuhkannya? Lin Ming bertanya balik dengan transmisi suara esensi sejati. Ye Rosewater tertegun, tidak segera merespons. Memang, Lin Ming tidak salah. Dalam hal intrik, dia sama sekali bukan tandingan White Mirror Jade. Entah itu kekuatan individu, mentalitas, latar belakang, atau betapa kejam dan tanpa ampunnya seseorang, dia tidak bisa bersaing dengan White Mirror Jade sama sekali. Dan jika bukan karena Lin Ming menyelamatkannya kali ini, dia kemungkinan besar akan diculik oleh klan tulang gaib untuk digunakan sebagai tungku manusia. Meskipun dia akan hidup sekarang, kemungkinan dia menemukan cukup bukti untuk menjatuhkan White Mirror Jade hampir nol. Kemungkinan besar dialah yang akan dijebak oleh White Mirror Jade, dan dia pada akhirnya akan mati secara tragis setelah menderita pelecehan yang tak ada habisnya. Faktanya, bagaimana mungkin Ye Rosewater tidak menyadari hal ini? Meski begitu, apa yang bisa dia lakukan? Jika dia mencoba melakukan seperti yang dilakukan Lin Ming dan membunuh White Mirror Jade, itu hanya berarti dia akan mati lebih cepat. Lin Ming, beraninya kamu memfitnah nama baik orang lain. Lin Ming, kamu hanya memiliki hati serigala, kamu binatang bejat dan kejam. Ketika kamu hilang, senior magang, Brother White selalu berkata bahwa kami harus mencarimu. Kakak magang senior, Saudara White telah menjadi kakak magang senior selama bertahun-tahun dan dia juga telah melindungi dan menghargai rekan-rekan muridnya, memperlakukan mereka dengan baik dan penuh perhatian. Bagaimana mungkin dia bisa menjebakmu?
Terlebih lagi, di alam mistik di mana kami harus bertarung dengan klan tulang gaib dan gunung Splinter Soul, menjebakmu hanya berarti kekuatan kami sendiri akan melemah. Apakah menurutmu senior magang, saudara White bisa sedingin dan tidak berperasaan sepertimu untuk berkomplot melawan orang-orang dari sekte yang sama? Lin Ming, bukankah menurutmu alasan yang kamu kemukakan ini terlalu konyol? Jika Anda mengatakan bahwa senior magang, saudara White mengkhianati Anda, lalu di mana buktinya? Tunjukkan buktinya. White Mirror Jade bahkan tidak perlu berbicara, antek-anteknya sudah marah padanya. Pada saat ini, mereka sangat marah sehingga mereka bahkan lupa betapa menakutkannya Lin Ming. Di hati setiap orang, White Mirror Jade adalah pria menawan dan ramah yang tahu membalas kebaikan dengan kebaikan. Dia memiliki cara hidup seorang tetua yang terhormat dan dia juga sangat bijaksana serta mampu menjadi pusat perhatian dalam segala situasi. Di mata para murid muda, ketenaran dan prestise White Mirror Jade jauh melampaui Ye Rosewater. Dengan kata lain, dia terlahir secara alami untuk menjadi tuan pulau di masa depan. Inilah mengapa White Mirror Jade memiliki begitu banyak bawahan. Dalam situasi seperti ini, Lin Ming mengatakan bahwa White Mirror Jade telah mengkhianati sektenya. Bagaimana orang lain bisa mempercayai hal ini? Bab 1105, bukankah kamu bukti terbaik? Mirror Jade putih mencibir dalam hati. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Ming akan menebak dengan benar bahwa dialah yang mengkhianati mereka. Meskipun demikian, tindakannya sangat hati-hati dan dia tidak pernah meninggalkan petunjuk apapun. Junior magang, saudara Lin, saya tahu bahwa Anda ingin memiliki satu-satunya sumber daya klan tulang gaib dan gunung Splinter Soul, jadi Anda mencoba membunuh saya. Keserakahan adalah sifat yang melekat pada semua manusia, tetapi bukankah menurut Anda alasan yang Anda temukan terlalu remeh? Jika kamu mengatakan bahwa akulah yang mengkhianatimu, apakah kamu punya bukti? Bukti, bibir Lin Ming melengkung membentuk senyuman mengejek, bukankah kamu bukti terbaik? Saat Lin Ming berbicara, dia tiba-tiba bergerak sekali lagi, mengayunkan tombak darah Phoenix lagi dan lagi. Cahaya dingin muncul di udara. Dalam waktu singkat, semua ligamen dan tendon White Mirror Jade di lengan dan kakinya telah putus total. White Mirror Jade terbatuk lemah dan tubuhnya menggigil. Karena kehilangan banyak darah, tekanan darahnya terlalu rendah. Meskipun tendon dan ligamennya telah terpotong, pendarahannya tidak terlalu banyak. Setelah melihat White Mirror Jade dibantai seperti babi oleh Lin Ming, semua bawahan White Mirror Jade mulai gemetar. Beberapa dari mereka gemetar karena marah, tetapi lebih banyak lagi yang gemetar karena ketakutan. Lin Ming menyingkirkan tombak darah Phoenix dan kemudian membenturkan telapak tangannya ke White Mirror Jade. Pemotongan pulsa telapak tangan. Pada saat itu, kekuatan Lin Ming menerobos tubuh White Mirror Jade, memotong semua meridiannya dan menghancurkan dantiannya, menghancurkan semua seni bela diri yang telah dikembangkan oleh White Mirror Jade. Sudah lama sejak Lin Ming menggunakan langkah ini. Meski tidak terlalu berguna dalam pertarungan, itu sangat nyaman dalam menghadapi pecundang dan membuat mereka tidak bisa memainkan trik apapun. Ye Rosewater dapat dengan jelas melihat apa yang terjadi dalam serangan ini. Mata indahnya melebar seperti bulan kembar. Lin Ming, kamu telah melumpuhkan White Mirror Jade. Seperti ini, tidak ada lagi kemungkinan mediasi. Meskipun Mirror Jade telah dipukuli hingga babak belur, selama dia memiliki segala macam obat-obatan yang baik dan dapat memulihkan diri dengan damai selama beberapa bulan, dia akan dapat memulihkan dirinya sendiri. Paling-paling itu akan meninggalkan beberapa luka ringan dan sedikit mempengaruhi pencapaiannya di masa depan. Tapi sekarang, Lin Ming telah sepenuhnya melenyapkan semua meridian dan dantian White Mirror Jade, ini sama saja dengan melumpuhkan White Mirror Jade. Bagi seorang seniman bela diri, begitu kultivasinya terbuang sia-sia, itu adalah nasib yang lebih buruk daripada kematian. Itu benar, orang ini punya terlalu banyak rencana. Ini untuk mencegah dia memainkan trik apapun di masa depan. Lin Ming mengangkat bahu. Sepertinya dia sedang memegang belalang dan merobek sayapnya agar tidak terbang. Nada ini sebenarnya menyebabkan semua antek White Mirror Jade meledak karena amarah. Anda bajingan. Kamu orang gila. Kamu benar-benar gila. Jika bukan karena aura Lin Ming terlalu ganas, mereka pasti sudah bergegas menuju Lin Ming. Pada saat itu, wajah White Mirror Jade pucat seperti bara api yang memudar. Dia tidak lagi mempertahankan sikap angkuh dan sombong itu, seolah dia tidak akan pernah bisa dikalahkan. Sekarang, matanya kosong saat dia melihat ke langit. Sepertinya dia sudah meninggal. Pada saat White Mirror Jade menyadari bahwa kultivasinya telah ditinggalkan, dia merasa seluruh dunia menjauh darinya, tidak meninggalkan apapun kecuali suara kemauan dan jiwanya yang hancur berkeping-keping. Dia tidak percaya apa yang terjadi padanya. Masa depannya, ambisinya, semuanya telah berubah menjadi debu. Dia sangat berharap ini adalah mimpi buruk yang mengerikan sehingga dia akan segera terbangun. Lin Ming, kamu akan mati bersama aku. Karena esensi sejati White Mirror Jade dengan cepat lenyap, kata-katanya juga muncul sesekali. Lin Ming terkekeh. Saya khawatir Anda akan kecewa. Anda ditakdirkan untuk menempuh jalan sepi menuju neraka sendirian. Saya akan memastikan untuk menyegel esensi sejati dalam tubuh Anda sehingga Anda dapat hidup, dan kemudian menawarkan Anda kepada Dewan Tetua sehingga mereka dapat menyelidiki jiwa Anda. Menurutku meskipun Carefree Island dianggap sebagai sekte ortodoks yang saleh, setidaknya di aula disiplin, apakah tidak ada orang yang bisa menggunakan teknik pencarian jiwa?
Saya juga tahu bahwa teknik seperti itu akan menyebabkan kerusakan permanen pada lautan spiritual seseorang. Terlebih lagi, semakin besar kekuatan seseorang, semakin sulit menggunakan teknik ini pada mereka. Jika masa depan Anda masih cemerlang dan Anda berada di puncak, saya tidak akan memiliki bukti sama sekali dan tidak ada yang berani menggunakan teknik pencarian jiwa pada tubuh Anda. Aku bahkan tidak berpikir kalau pemimpin tertinggi akan menyetujui hal itu. Tapi sekarang, kamu hanyalah seorang cacat yang tidak mempunyai kekuatan lagi. Menggunakan teknik pencarian jiwa pada Anda akan jauh lebih sederhana dan juga tidak ada kesempatan bagi Anda untuk menolak. Terlebih lagi, tidak apa-apa meskipun teknik pencarian jiwa mengubahmu menjadi idiot. Agar para tetua menghukumku dan tidak mengizinkanku mengambil pohon buah 10 dao yang memotong, mereka pasti tidak akan menentang ini. Ini juga alasan aku memperlakukanmu seperti ini. Saya memutuskan untuk mengambil tindakan terlebih dahulu dan kemudian menjelaskannya nanti, jika tidak, rencana saya tidak akan berhasil. Saat Lin Ming berbicara, dia menembakkan lusinan simbol rune untuk menyegel fungsi tubuh White Mirror Jade. Dengan memutar jarinya dia juga menembakkan pil ke mulut White Mirror Jade untuk mempertahankan hidupnya. Seperti ini, White Mirror Jade tidak bisa menggerakkan satu jari pun dan dia juga tidak bisa bunuh diri. Kata-kata White Mirror Jade dipenuhi dengan kebencian dan permusuhan yang tak terbatas. Lin Ming, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi, bahkan jika aku hantu. Maaf, tapi aku akan memusnahkan jiwamu sehingga kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk menjadi hantu. Kata Lin Ming. Dengan itu, dia melepas cincin spasial White Mirror Jade dan kemudian melemparkannya seperti anjing mati ke dimensi kecil cincin Valet Ekstrim, memenjarakannya. Setelah semua ini selesai, dia menoleh untuk melihat Ye Rosewater. Ye Rosewater masih pucat seperti sebelumnya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia berpikir bahwa White Mirror Jade sudah cukup kejam, tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Ming kejam ke tingkat yang lebih tinggi. Baik atau buruk, White Mirror Jade tidak akan menyerang di depan umum, Lin Ming benar-benar tidak bermoral dalam tindakannya. Bukankah Lin Ming takut tebakannya salah? Bahkan mereka yang berasal dari Gunung Splinter Soul dan klan tulang gaib tidak yakin 100%. Meskipun White Mirror Jade memiliki motivasi terbesar dalam melakukan perbuatannya, tidak ada bukti nyata yang menunjukkan bahwa dialah pelakunya. Dan, jika itu bukan White Mirror Jade dan bukan orang lain, apa yang akan dilakukan Lin Ming? Juga, bahkan jika White Mirror Jade adalah orang yang mengkhianatinya, metode kekerasan dan tanpa ampun Lin Ming akan membuat marah para tetua yang mendukung White Mirror Jade. Mungkin mereka masih akan menilai Lin Ming bersalah. Kalau tidak, di masa depan, jika orang lain memutuskan untuk melakukan hal yang sama dan menyerang dengan kejam orang lain yang mereka curigai melakukan kejahatan dan kemudian membawa mereka untuk pencarian jiwa, bukankah itu hanya akan membawa seluruh sekte ke dalam kekacauan? Tentu saja, Ye Rosewater tidak tahu bahwa Lin Ming memiliki Mo Eversnow yang mendukungnya dari belakang. Selama Mo Eversnow bersamanya, Mo River Bliss tidak akan pernah berdiam diri dan membiarkan Dewan Tetua menanganinya sesuai keinginan mereka. Mundur 10.000 langkah, bahkan jika dia benar-benar telah salah menuduh White Mirror Jade, nyawa Lin Ming tetap tidak akan dalam bahaya. Namun, tidak mungkin dia bisa mengambil pohon buah 10 dao yang memotong. Untuk masuk ke Nineveh, dia mungkin perlu pergi ke tempat lain untuk mencari lebih banyak material surgawi. Nona Mo, saya minta maaf karena harus merepotkan Anda lagi. Metode ekstrimku sama dengan menamparkan Dewan Tetua dan mereka yang mendukung White Mirror Jade. Saya yakin mereka tidak akan membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Pada saat itu, saya khawatir saya akan membutuhkan senior Mo River Bliss untuk melindungi saya. Lin Ming berkata kepada Mo Eversnow di Magic Cube. Selama perjalanan ke Carefree Island ini, dia memang telah menciptakan banyak masalah bagi Mo River Bliss. Tanpa menyebutkan pohon buah 10 dao yang memisahkan, Mo River Bliss juga menghabiskan banyak energinya untuk memurnikan tulang naga tertinggi menjadi 108 peninggalan tulang naga. Jika dia tidak melakukan itu, maka menyerap tulang naga tertinggi sepanjang 1000 kaki akan menjadi proyek yang sangat panjang. Dia bahkan mungkin belum bisa menyelesaikan penyerapannya di alam laut ilahi. Lin Ming, kamu telah melakukannya dengan baik. Kaulah yang aku pilih untuk menjadi keturunan tanah suci bulu hijau milikku. Saya membawa Anda ke Pulau Carefree untuk mengambil pohon buah 10 dao yang memotong dan tidak untuk dihina atau dijadikan kambing hitam. Bibiku mungkin telah mencoba mengujimu sedikit, tapi dia tidak akan menyusahkanmu karena kematian White Mirror Jade. Di tanah suci bulu hijau saya 50.000 tahun yang lalu, orang seperti White Mirror Jade akan menjadi karakter umum yang tidak berbeda dengan semut. Jika kamu ingin membunuhnya maka bunuhlah dia. Itu tidak masalah sama sekali. Ketika Lin Ming mendengar Mo Eversnow mengucapkan kata-kata seperti itu, dia merasakan perasaan hangat dan nyaman di hatinya. Tidak salah kalau dia membantu Mo Eversnow, tapi dia menerima rahmat yang lebih besar darinya. Terima kasih, Nona Mo. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Saya tidak dapat memberi Anda terlalu banyak sumber daya, namun saya akan membuat Anda menghadapi Tian Mingxi. Hal ini sendiri merupakan tantangan yang luar biasa. Tian Mingxi benar-benar seorang jenius yang ekstrim. Jalan ini dipenuhi duri, dan secara alami kamu tidak bisa menunjukkan belas kasihan sedikit pun terhadap lawan manapun yang kamu temui. Jika tekadmu goyah, maka itu benar-benar akan membawa kekacauan. Di masa lalu,
Ketika kakekku mengetahui tentang ambisi Tian Mingzi, dia tidak memiliki bukti apapun bahwa dia berencana untuk merusak tanah suci bulu hijau dan dia juga memiliki perasaan terhadapnya sebagai seorang guru terhadap muridnya. Itulah alasan dia akhirnya mengalami nasib buruk. Seorang seniman bela diri yang mengembangkan jalur bela diri harus membantai banyak orang di jalannya. Di jalan ini, ada yang memutuskan untuk melangkah ke jalan neraka dan bahkan ada yang tidak bersalah. Benar atau salah, siapa yang bisa mengatakan bahwa mereka memahami segalanya dengan jelas? Saat Mo Eversnow berbicara di sini, dia tiba-tiba jatuh ke dalam ingatan yang mendalam. Lin Ming tahu bahwa dia sedang mengingat kehancuran tragis tanah suci bulu hijau 50.000 tahun yang lalu, serta adik perempuannya yang hilang. Cerdasnya, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah menyelesaikan White Mirror Jade, Lin Ming bermain dengan cincin spasial White Mirror Jade. Ini adalah cincin spasial yang mendekati artefak suci yang transenden. Di dalamnya terdapat 90% murid inti berputar yang telah datang ke alam mistik Desolate Merah, serta sejumlah besar kekayaan. Lin Ming mengangkat cincin itu dan tiba-tiba melemparkannya ke Ye Rosewater. Cincin itu melengkung di udara sebelum jatuh ke arahnya. Ambil, Lin Ming tidak serakah. Kekayaan dalam cincin ini diperoleh dengan mengorbankan nyawa para murid Pulau Carefree. Dia tentu saja tidak menginginkannya. Adapun panen klan tulang gaib dan gunung Splinter Soul, yang sepenuhnya diperoleh oleh Lin Ming. Dia secara alami tidak akan memuntahkannya kembali. Ye Rosewater memahami cincin spasial. Dia tidak tahu apa yang harus dia rasakan, tapi hanya membisikkan satu kalimat, terima kasih. Lin Ming dengan penuh kesadaran duduk di tanah dan mulai bermeditasi. Sebenarnya, dengan dukungan darah sumsum naga, dia tidak menghabiskan banyak energi sama sekali. Tindakan menyesuaikan kondisinya ini hanya memejamkan mata dan mengistirahatkan pikiran. Di antara murid-murid di sekitarnya, mereka yang memiliki Ye Rosewater jauh lebih baik secara psikologis. Mereka yang mengikuti White Mirror Jade secara tidak sadar bersembunyi jauh, meskipun mereka tidak meninggalkan kelompok di sekitar Lin Ming. Dengan kondisi mereka yang babak belur saat ini, mereka sangat rentan terhadap segala jenis bahaya. Jika bukan karena ini, mereka tidak ingin terus berada di sini bersama Lin Ming, hati mereka tidak tahan. Pada saat ini, hanya tinggal beberapa jam lagi dari akhir perjalanan ke alam mistik Desolate Merah. Dari murid-murid Carefree Island, termasuk mereka yang dipimpin oleh Ye Rosewater, hanya tersisa sekitar 40 orang. Korban mereka bisa dibilang serius. Tentu saja, lebih banyak lagi orang-orang dari Gunung Splinter Soul dan klan tulang gaib yang telah meninggal. Keempat mendiang jenius laut ilahi mereka telah sepenuhnya tersingkir dan mereka hanya memiliki kurang dari 20 murid langsung yang tersisa, semua orang telah dimusnahkan. Dan, mustahil bagi mereka untuk menebus sejumlah besar batu matahari ungu yang mereka gunakan untuk mengirimkan murid-murid mereka. Semua sumber daya tersebut telah digenggam di tangan Lin Ming. Meskipun Carefree Island telah kehilangan banyak murid langsung, hasil panen mereka sebenarnya luar biasa. Di dua cincin spasial Ye Rosewater, terdapat sekitar 100 miliar batu matahari berwarna ungu. Jika mereka mengembalikan ini ke sekte, ini pasti dianggap sebagai pahala yang besar. Bab 1106, Penatua Tertinggi. Senior Magang, Sister Ye, lihatlah, berapa banyak kekayaan yang ada di dalam cincin itu. Junior Magang, Brother Song diam-diam berbisik kepada Ye Rosewater saat dia melihat cincin spasial White Mirror Jade. Ye Rosewater menoleh ke arah Brother Song yang magang dan memarahinya, apakah kamu idiot yang tidak berperasaan? Sekarang bukan waktunya untuk memedulikan hal-hal seperti kekayaan. Terlebih lagi, itu bukan milikmu sejak awal, jadi mengapa kamu begitu peduli? Cepat dan catat laporan slip giok yang mencakup semua yang terjadi dalam pertempuran ini secara mendetail. Pastikan Anda menyoroti beberapa poin meragukan yang terjadi pada kami di Badai Pasir, dan juga pastikan Anda menekankan peran junior magang, Brother Lin di medan perang. Tulis saja sejujur mungkin. Kamu Rosewater menghela nafas. Saya berharap manfaat yang tercatat dalam laporan ini dapat membantu junior magang, Brother Lin. Jika tidak, bahkan jika White Mirror Jade diketahui sebagai pengkhianat, para tetua yang mendukungnya tidak akan menyerah. Saudara Song yang magang junior perlahan mengangguk. Di sampingnya, Xiao Raingem berkata, senior magang, Sister Ye tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun junior magang, Saudara Lin tidak menemani kami terlalu lama, dia selalu melakukan segala sesuatunya dengan keyakinan penuh dan pengetahuan atas tindakannya, kali ini juga tidak terkecuali. Mari kita segera menginventarisasi sumber daya dan menulis laporan untuk para sesepuh. Oh, dan juga, para murid inti revolving itu seharusnya aman. Mereka baik-baik saja. Ye Rosewater menggelengkan kepalanya. Selama mereka memenangkan pertempuran maka para murid inti berputar akan baik-baik saja. Kalau tidak, jika mereka kalah maka mereka semua akan musnah. Semua orang menunggu beberapa jam. Tidak ada lagi bahaya yang muncul selama periode ini. Segera, waktu mereka di alam mistik Desolate Merah akan segera berakhir. Sementara itu, jauh di dalam Carefree Palace, di tanah tandus, terdapat gunung batu setinggi ribuan kaki. Gunung batu ini dibangun dari sejenis batu yang tidak diketahui dan sekilas tidak terlihat istimewa. Namun, ia memiliki atmosfer yang tak terbatas dan luas, seolah-olah ia telah mengalami berlalunya waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di atas ruang ini, sebuah galaksi besar berputar mengelilinginya.
Sungai bintang mengalir seperti benang sutra, terus melewati ujung surga, mulia dan megah. Ruang dalam acak yang dibuka di dalam Carefree Palace ini bahkan lebih besar dari kerajaan ilahi di benua tumpahan langit. Pada saat ini, tersebar di puncak gunung ini, ada sekelompok pembangkit tenaga listrik yang duduk-duduk. Ini adalah tetua Istana Riang dan bahkan ada tetua tertinggi di antara mereka. Ini adalah pertemuan para tetua Istana Carefree. Mempertimbangkan waktu, perjalanan ke alam mistik Desolate Merah ini akan segera berakhir. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda yang lembut dan tampan, dia adalah penguasa pulau di Pulau Carefree, Xiao Skywhite. Itu benar, Pulau Carefree kami menginvestasikan sejumlah besar sumber daya dalam perjalanan ke alam mistik Red Desolate ini. Beberapa ribu murid inti berputar, lebih dari 100 murid langsung, dan juga lebih dari 20 miliar batu matahari ungu. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah perang yang menyangkut nasib sekte kita. Jika kita bisa meraih kemenangan total dalam perang ini maka Pulau Carefree kita akan bisa mengambil langkah lebih jauh menuju menjadi tanah suci. Namun jika kita dikalahkan, maka saya khawatir kita akan mengalami kemunduran untuk beberapa waktu. Perlu waktu untuk pulih dari hilangnya murid inti berputar, murid langsung, dan sumber daya besar yang kami investasikan. Kami akan perlahan-lahan berkurang hingga kami mencapai level yang sama dengan Gunung Splinter Soul dan Klan Tulang Gaib, oleh karena itu kami sama sekali tidak boleh kalah dalam pertempuran ini. Di salah satu puncak tertinggi gunung batu ini, seorang lelaki tua berbicara dengan ekspresi khawatir. Namanya adalah White Brook, dan dia adalah penatua tertinggi kedua di Pulau Carefree. Dalam perbandingan kekuatan sebenarnya, Pulau Carefree secara alami lebih rendah dibandingkan kekuatan gabungan Gunung Splinter Soul dan Klan Tulang Gaib, jadi bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Haha, guru yang terhormat telah benar-benar mempertimbangkan hal ini dengan cermat. Di puncak yang sedikit lebih rendah, seorang pria parubaya berjubah merah dengan telinga panjang terkulai tersenyum lembut. Orang ini adalah penatua agung dari Pulau Carefree, Xiao Haogan. Ketika ada diskusi tentang penyerahan pohon buah Ten Severing Dao kepada Lin Ming, dia mengambil sikap yang sangat berbeda dari Tuan Pulau Xiao Skywhite. Mereka terlibat dalam perselisihan yang sengit, dan Tuan Pulau Xiao Skywhite akhirnya pergi dengan marah. Namun, Xiao Haogan sama sekali tidak takut pada Xiao Skywhite. Dia mendapat dukungan dari tetua tertinggi. Penatua tertinggi kedua White Brook adalah guru Xiao Haogan. Penatua agung menelusuri janggutnya dan berkata dengan percaya diri, untuk misi ini saya menyerahkan komando kepada White Mirror Jade. Bahkan jika kita tidak bisa memperoleh kemenangan total, murid-murid kita masih bisa kembali dengan selamat dan setidaknya telah menyebabkan Gunung Splinter Soul dan Klan Tulang Gaib menderita sejumlah kerugian. Guru yang terhormat harus ingat bahwa Mirror Jade memiliki temperamen yang tenang, kebijaksanaan seorang jenderal yang perkasa, dan dia juga sangat kuat. Dia tidak akan berkomitmen pada sesuatu yang dia tidak sepenuhnya pahami. Mirror Jade juga memiliki takdir besar pada tubuhnya. Dia telah memperoleh warisan dari pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya dan memiliki banyak kemampuan rahasia yang tersembunyi. Dalam beberapa tahun terakhir ini, ia telah menunjukkan keunggulan mutlak terhadap semua pembangkit tenaga listrik seusianya. Dengan kehidupannya sebagai seorang kaisar yang tiada taranya, bahkan jika dia dikepung oleh 3 atau 4 penguasa laut ilahi, dia masih bisa melarikan diri dengan selamat. Mirror Jade memang luar biasa. Dengan takdir yang dimilikinya, tidak akan mudah baginya untuk binasa. Satu-satunya alasan saya menyetujui perang sengit tanpa kemunduran ini adalah karena dialah yang akan memimpin misi. Ini adalah pertaruhan dengan lebih dari 20 miliar batu matahari ungu yang dipertaruhkan. Jika kami kalah, fondasi sekte kami akan terpengaruh sampai batas tertentu. Kata White Brook dan para tetua lainnya mengangguk setuju. White Mirror Jade memang telah mendapatkan warisan dari pembangkit tenaga listrik tingkat Holy Lord. Ini adalah masalah yang sangat disadari oleh White Brook. Bakat yang tiada taranya membutuhkan dukungan dari banyak peluang keberuntungan, dan peluang keberuntungan yang ditemukan oleh White Mirror Jade jauh lebih besar daripada peluang keberuntungan seorang jenius normal. Inilah sebabnya Xiao Haogan mengatakan bahwa White Mirror Jade memiliki kehidupan seorang kaisar yang tiada taranya. Sebenarnya, mengenai kemampuan White Mirror Jade, bahkan Tuan Pulau Xiao Skywhite pun harus memujinya. Meskipun White Mirror Jade berada di pihak salah satu tetua tertinggi, dan dia tidak terlalu setuju, dia harus mengakui bahwa White Mirror Jade adalah pilihan yang jauh lebih baik untuk memimpin daripada Ye Rosewater. Itulah mengapa dia tidak menentang tetua agung yang menyerahkan komando kepada White Mirror Jade selama perjalanan ke alam mistik Red Desolate ini. Dia hanya mengikuti keinginan Morifer Bliss dan menempatkan Lin Ming di grup. Pada titik ini, White Brook sepertinya mengingat sesuatu. Dia berkata kepada Xiao Skywhite, Tuan Pulau Skywhite, ketika saya sedang mengasingkan diri dalam ruang dan waktu terpisah di Carefree Palace, saya tetap tidak mengetahui apa yang terjadi di luar. Namun baru-baru ini saya mendengar bahwa seorang junior tiba di Pulau Carefree saya bernama Lin Ming, dan dia juga mengaku sebagai keturunan orang misterius dari 50.000 tahun yang lalu. Dan Anda, karena masalah ini, bahkan memutuskan untuk memberikan 10 pohon buah Dao yang memutuskan kepada Lin Ming. Suara White Brook tidak lambat atau cepat, dan memiliki irama yang harmonis. Dia terdengar seperti kakek tua di pedesaan, seseorang yang tidak mampu menyakiti manusia atau terbang. Tapi Xiao Skywhite tidak akan pernah mempercayai ini. Ketika White Brook berkompetisi dengan ayah Xiao Skywhite untuk posisi pemimpin pulau di masa lalu, dia telah dikalahkan pada langkah terakhir. Ini adalah satu-satunya alasan dia menjadi penatua tertinggi.
Sejak saat itu, Whitebrook juga telah ditekan oleh ayahnya dalam jangka waktu yang lama. Kini Whitebrook tidak mungkin lagi menggantikan posisi pemimpin pulau, namun hal ini tidak berarti bahwa rasa hausnya akan kekuasaan telah berkurang. Dimanapun ada orang, di situ juga terjadi perebutan kekuasaan. Pulau Carefree tidak terkecuali. Hal ini karena kewenangan dapat diterjemahkan menjadi manfaat nyata. Dengan kekuasaan dan otoritas di tangan seseorang, seseorang dapat memperoleh lebih banyak sumber daya dan manfaat yang lebih besar. Jadi, entah itu karena perebutan kekuasaan, atau masalah yang ditinggalkan oleh kepergian ayah Xiao Skywhite, tetua tertinggi Whitebrook ini tidak pernah memiliki hubungan baik dengan Xiao Skywhite. Bab 1107, Pengorbanan Heroik. Di sebagian besar sekte, tidak jelas siapa yang memiliki kedudukan lebih tinggi di antara tetua tertinggi dan master sekte. Ini harus bergantung pada prestise dan kekuatan seseorang. Di Carefree Island, prestise Whitebrook jauh lebih besar daripada Xiao Skywhite. Bagaimanapun, ada perbedaan besar dalam usia mereka. Sebenarnya, hal ini juga dapat dilihat dari seberapa tinggi setiap puncak yang diduduki semua orang. Para tetua tertinggi menduduki puncak gunung tertinggi, dan puncak gunung Xiao Skywhite berada beberapa derajat lebih rendah. Sedangkan untuk tetua agung dan tetua pelataran dalam, mereka duduk di tempat yang lebih rendah lagi. Itu dikembalikan, bukan hadiah. Xiao Skywhite mengoreksi perkataan Whitebrook. Entah itu pengembalian atau pemberian, itu tidak penting. Kata Whitebrook dengan santai. Dia benar-benar mengabaikan fakta bahwa pohon buah Ten Severing Dao pada awalnya bukan milik Pulau Carefree. Yang penting adalah siapa yang akan menjadi pemilik pohon buah 10 dao yang terputus pada akhirnya. Mirror Jade memiliki peluang 60-70% untuk kembali dengan penuh kemenangan. Bahkan jika sebagian besar pasukan tidak dapat kembali, selama dia kembali dengan selamat, dia akan membawa keuntungan 70-80 miliar atau bahkan 100 miliar batu matahari ungu ke sekte tersebut. Dia bahkan mungkin menyebabkan kerugian besar pada kekuatan klan tulang gaib dan gunung Splinter Soul. Tentu saja, ada kemungkinan murid langsung Pulau Carefree saya akan menderita kerugian besar, tapi itu tidak penting. Setelah air pasang menyapu pasir, saat itulah permata sejati akan muncul. Mereka yang menjalani pertarungan hidup atau mati ini pasti akan terbang ke surga dan menjadi naga di masa depan. Dengan dukungan sumber daya yang sangat besar ditambah dengan kemenangan dalam perang ini adalah kesempatan terbaik bagi Pulau Carefree saya untuk bangkit. Dan saat ini, Anda benar-benar ingin membungkuk dan menyerahkan 10 pohon buah dao yang memisahkan yang telah lama menstabilkan nasib sekte saya. Apakah kamu sudah gila? Tanpa pohon buah Ten Severing Dao, Pulau Carefree akan menjadi naga Azure dengan tanduk patah. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi tanah suci sejati? Whitebrook dengan dingin mendengus ketika dia berbicara di sini. Xiao Skywhite mengerutkan kening, tidak mengatakan apapun. Pada saat ini, transmisi suara esensi sejati Xiao Haogan terdengar di telinga Whitebrook. Guru yang terhormat tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Lin Ming saat ini berpartisipasi dalam misi ke alam mistik Desolate Merah, tidak diketahui apakah dia akan mengalami kecelakaan atau mengalami kemalangan. Jika Lin Ming dengan gagah berani mengorbankan dirinya untuk Carefree Island, kita hanya bisa memberikan penghormatan kepadanya dan memberinya pemakaman yang sesuai. Xiao Haogan tersenyum sinis saat dia berbicara. Dia bisa melihat bahwa White Mirror Jade memiliki niat membunuh Lin Ming, dan perjalanan ke alam mistik Desolate Merah ini adalah kesempatan terbaik untuk melakukannya. Oh, Anda sudah membuat pengaturannya. Whitebrook dapat memahami arti di balik kata-kata Xiao Haogan. Terhadap muridnya, Whitebrook tidak perlu ragu. Terlebih lagi, dengan statusnya sebagai tetua tertinggi, dia juga tidak perlu peduli dengan seorang junior. Meskipun saya tidak mengatur apapun, Mirror Jade adalah anak yang sangat cerdas. Dia tidak membutuhkan saya untuk menunjukkan apa yang perlu dia lakukan kali ini. Bagi anak laki-laki ini yang berani memasuki alam mistik Desolate Merah, itu sama saja dengan meminta mati. Membunuhnya di alam mistik terpencil merah seharusnya tidak terlalu sulit. Setelah anak laki-laki itu dibunuh, kita akan bisa menjaga pohon buah 10 dao yang memotong. Kamu melakukannya dengan baik dalam hal ini. Dengan kekuatan dan metode Mirror Jade, membunuh Lin Ming seharusnya mudah. Terlebih lagi, sebagai komandan misi ini dia bahkan mungkin tidak perlu melakukan apapun sendiri. Whitebrook sedikit mengangguk. Pada saat ini, dunia di sekitar mereka tiba-tiba bergetar dan sebuah portal muncul di udara. Dengan kilatan cahaya putih, seorang lelaki tua kurus muncul dari rangkaian transmisi. Ini adalah penatua Pulau Carefree yang secara khusus ditugaskan untuk menyampaikan informasi, Bairong. Segala sesuatu yang terjadi di alam mistik Desolate Merah pertama kali dilaporkan kepadanya. Pintu masuk susunan transmisi ke Red Desolate Mystic Realm tidak terlalu jauh dari Carefree Palace. Setelah mendapat informasi itu, dia segera menuju ke Carefree Palace. Banyak sesepuh yang hadir tiba-tiba berdiri ketika mereka melihat lelaki tua ini. Penatua Bairong, apakah para murid sudah dikirim? Meskipun para tetua yang hadir percaya diri pada White Mirror Jade, perang ini terlalu penting bagi mereka semua. Mau tidak mau mereka khawatir akan terjadi kecelakaan. Bairong, berapa banyak orang yang selamat? Seperti apa situasinya? Bairong berkata, melapor pada tetua tertinggi, mereka berhasil kembali dengan kemenangan. Namun, dari lebih dari 100 murid langsung yang pergi, kurang dari 40 yang kembali. Kurang dari 40 orang, Whitebrook menghela nafas.
Mereka semua adalah murid luar biasa yang dibesarkan di Carefree Islandku. Mereka awalnya memiliki masa depan cerah dan gemilang menanti mereka, tapi sekarang tulang mereka terkubur di pasir darah yang tak ada habisnya. Sayang sekali, sayang sekali. Namun, ini sudah merupakan hasil yang sangat bagus. Tampaknya perang ini dapat diselesaikan dengan lancar. Segera perintahkan White Mirror Jade dan Ye Rosewater untuk membawa semua murid yang memasuki alam mistik Desolate Merah ke Istana Carefree. Mereka adalah pahlawan Pulau Carefree dan mereka harus diberi hadiah yang besar. Ini, Bayrong memasang ekspresi suram dan muram di wajahnya saat dia berbicara. Apa yang salah? Alis Whitebrook terangkat, dan di sampingnya, Xiao Skywhite juga berdiri tegak, matanya membelalak. Dia memiliki firasat yang sangat tidak beruntung di dalam hatinya. Apakah murid puncak mengalami kecelakaan? Ya, Bayrong mengangguk. Saat Bayrong berbicara, Penatua Agung Xiao Haogan tidak hanya tidak khawatir, tetapi dia malah dengan percaya diri mengelus jenggotnya. Dia sangat menyadari betapa kuatnya White Mirror Jade. Bahkan gabungan para jenius laut ilahi dari Gunung Splinter Soul dan klan tulang gaib tidak akan mampu menghentikannya. Karena itu, dia tidak khawatir White Mirror Jade akan mengalami kecelakaan. Artinya jika ada murid puncak yang tewas dalam pertempuran, bisa dibayangkan siapa orangnya. Xiao Haogan dengan puas melirik ke arah Whitebrook dan berkata dengan transmisi suara esensi sejati, "Tuan yang terhormat, bagaimana dengan itu? Saya mengatakan bahwa Mirror Jade akan mampu menangani anak itu secara diam-diam." Bagus sekali. Whitebrook dengan sadar tersenyum ketika dia mengirimkan transmisi suara esensi sejati. Memang tidak sulit bagi Mirror Jade untuk mencapai hal ini. Pengaturan Anda telah berjalan cukup baik kali ini. Saya akan mencatat prestasi ini dan nanti. Namun, sebelum Whitebrook selesai berbicara, kalimat Bayrong berikutnya menyebabkan dia menelan sisa kata-katanya. Bayrong berkata, melapor kepada Master Pulau, setelah perjalanan ke alam mistik Red Desolate ini, murid langsung White Mirror Jade belum muncul. Dia seharusnya, secara heroik mengorbankan dirinya sendiri. Apa katamu? Whitebrook hampir menggigit lidahnya sendiri. Dia tiba-tiba berdiri, matanya menyala-nyala ke arah Bayrong, katakan itu lagi. Selain Whitebrook, Penatua Besar Xiao Haogan juga tercengang. Mirror Jade Putih seharusnya bisa melarikan diri bahkan jika dia dikepung oleh 3 atau 4 Master Laut Ilahi dari klan tulang gaib dan Gunung Splinter Soul, dia bahkan seharusnya bisa mundur melawan kekuatan penuh mereka. Dari semua pembangkit tenaga listrik junior yang dikirim oleh Carefree Island, White Mirror Jade adalah yang terkuat dan juga memiliki peluang terbesar untuk berhasil melarikan diri. Namun, dia sebenarnya telah mati di alam mistik Red Desolate. Jika hampir semua murid Pulau Carefree dimusnahkan dan hanya tersisa kurang dari 10 orang, maka Xiao Haogan akan berpikir bahwa ada kecelakaan besar di alam mistik Red Desolate. Jika White Mirror Jade menjadi korbannya, Xiao Haogan hampir tidak bisa menerima kenyataan itu. Namun kini, dengan sekitar 40 orang yang selamat, White Mirror Jade masih meninggal. Ini sungguh sulit dipercaya. Jika tiba giliran seseorang untuk mati, itu tetap bukan gilirannya. Mungkinkah dia diperdaya oleh seseorang, atau ada hal lain yang sedang terjadi? Semua sesepuh lainnya juga langsung terkejut sebelum mereka semua mulai berbicara secara bersamaan. Bahkan Tuan Pulau Xiao Skywhite tidak bereaksi selama beberapa waktu. White Mirror Jade hampir terpilih dengan suara bulat sebagai kandidat untuk menjadi Master Pulau berikutnya. Baik dari segi kekuatan individu, bakat, mentalitas, atau bahkan peluang keberuntungan yang dialaminya, ia jauh melampaui rekan-rekannya. Satu-satunya kemungkinan dia tidak menjadi Master Pulau adalah jika seorang jenius lain muncul dalam beberapa ribu tahun ke depan yang melampaui White Mirror Jade. Namun, kemungkinan hal itu terjadi tidak terlalu besar. Dari murid puncak, hanya White Mirror Jade yang mati. Bagaimana dengan kamu air mawar? Lin Ming, Xiao Skywhite bertanya dengan cemas. Jika White Mirror Jade mati, maka Ye Rosewater adalah junior terhebat berikutnya dari murid langsung, pentingnya dia bisa dibayangkan. Adapun Lin Ming, dia adalah penerus yang dipilih secara pribadi oleh Mo River Bliss untuk Tanah Suci Bulu Hijau, dia bahkan lebih penting. Kerugiannya akan sangat besar jika salah satu dari dua orang ini meninggal. Mereka, aman. Saat Bayrong berbicara di sini, dia menunjukkan ekspresi bahagia. Tetapi ketika Penatua Agung Xiao Haogan melihat ini, dia hampir kehabisan tenaga karena kegilaan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin Lin Ming bisa selamat? Dia memandang Whitebrook dan Whitebrook juga memandangnya. Saat keduanya saling menatap, Xiao Haogan dapat dengan jelas melihat kemarahan yang membara di mata Whitebrook, membuat jantungnya berdetak kencang. Katakan padaku apa yang terjadi di sini. Bukankah kamu bilang kamu sudah mengatur segalanya? Mengapa Mirror Jade mati tetapi Lin Ming masih hidup? Aku tidak tahu. Xiao Haogan bahkan tidak bisa menangis saat ini. Hasilnya benar-benar berbeda dari ekspektasinya. White Mirror Jade berasal dari garis keturunan yang sama dengan penatua tertinggi Whitebrook. Keduanya berasal dari keluarga kulit putih Pulau Carefree. Keduanya mempunyai hubungan kekerabatan yang jauh karena keponakan dan paman dipisahkan oleh banyak generasi. Meskipun keduanya tidak dekat, White Mirror Jade masih menawarkan peluang tertinggi bagi seseorang dari keluarga putih untuk menggantikan posisi Island Master. Dengan begitu banyak manfaat yang tercampur antara Whitebrook dan keluarga kulit putih, status White Mirror Jade sangatlah penting. Cepat dan panggil Ye Rosewater ke Carefree Palace. Aku harus tahu bagaimana Mirror Jade mati.
Suara Whitebrook suram, gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Jenius yang dibesarkan keluarganya dengan penuh perhatian dan usaha telah benar-benar binasa di alam mistik Red Desolate. Suasana hatinya bisa dibayangkan. Melapor kepada penatua tertinggi, Ye Rosewater sudah bergegas ke sini. Bayrong berkata, tidak berani menatap tatapan tajam Whitebrook. Rangkaian transmisi Red Desolate Mystic Realm berada di dasar laut dekat Pulau Carefree. Setelah melakukan sedikit penyesuaian, Ye Rosewater, Lin Ming, dan yang lainnya segera menyusul. Segera, susunan transmisi ke ruang dan waktu tertutup di dalam Carefree Palace mulai menyala. Yang pertama muncul adalah Lin Ming dan Ye Rosewater, diikuti oleh beberapa bawahan Ye Rosewater yang paling terpercaya. Di bawah pengaturan Ye Rosewater, para murid yang menaruh dendam terhadap Lin Ming tidak datang. Mata semua tetua tertuju pada Ye Rosewater. Kamu air mawar. Whitebrook segera terbang turun dari puncak gunung tempat dia berada, melayang hanya sejauh 30 kaki dari Ye Rosewater. Pelaporan murid. Katakan padaku, bagaimana White Mirror Jade mati dan siapa yang membunuhnya? Whitebrook berkata, matanya tajam dan cepat. Dia secara halus memancarkan auranya, menyebabkan Ye Rosewater merasakan tekanan yang sangat besar. Lin Ming berdiri diam di dekat Ye Rosewater. Sebenarnya tekanan yang dia tahan bahkan lebih besar daripada Ye Rosewater. Aura Whitebrook ditujukan padanya, dan tidak hanya ada Whitebrook, tapi Great Elder Xiao Haogan juga mengarahkan matanya pada Lin Ming, visinya tajam seperti pedang. Melapor kepada tetua tertinggi, mengenai pertempuran ini adalah cerita yang sangat panjang. Murid ini telah menulis slip giok laporan pertempuran. Aku meminta tetua tertinggi untuk memeriksanya. Saat Ye Rosewater berbicara, dia menembakkan batu giok ke arah masing-masing penatua. Ini semua ditulis oleh Xiao Raingem. Ye Rosewater memahami bahwa saat ini, Whitebrook hanya ingin mengetahui siapa yang membunuh White Mirror Jade. Jika dia secara langsung mengatakan bahwa itu adalah Lin Ming, maka mungkin dia tidak akan mendengarkan alasan atau penjelasan apapun. Jika itu terjadi, bisa dibayangkan akibatnya. Jadi, mengirimkan slip giok ini adalah pilihan paling bijaksana. Meski begitu, saat Ye Rosewater melihat Whitebrook memiliki reaksi yang luar biasa, dia juga merasa gugup pada Lin Ming. Bab 1108, Konfrontasi. Dengan selusin slip batu giok yang dibagikan, Tuan Pulau Xiao Skywhite secara alami memiliki satu di tangannya. Laporan pertempuran tidak dimulai dengan kematian White Mirror Jade. Sebaliknya, mereka menyebutkan keberhasilan misi mereka. Saat Xiao Skywhite membaca daftar kesuksesan, dia tercengang. Dia mendongak dan melihat bahwa sesepuh lainnya juga sangat terkejut. Sebelumnya, mereka hanya mengetahui bahwa murid-murid Pulau Carefree telah berjuang keras dan akhirnya kembali dengan kemenangan, membawa serta sejumlah besar sumber daya. Namun mengenai apa hasil dari pertempuran tersebut dan berapa banyak murid klan tulang gaib dan gunung Splinter Soul yang telah mereka bunuh, mereka sebenarnya tidak yakin. Mereka berasumsi kedua belah pihak menderita kerugian yang sangat besar. Tapi sekarang, ketika mereka membaca laporan pertempuran ini, mereka semua hampir tidak bisa mempercayainya. Kamu bilang hampir semua murid klan tulang gaib dan gunung Splinter Soul dimusnahkan. Bahkan 4 jenius laut ilahi, termasuk Gu Daoming, Sol Wanshan, Gongyang Bone Smash, dan Sol Tou Sanmail. Ya, Xiao Raingem dengan jelas berkata, senyum bahagia terlihat di wajahnya. Kami berhasil memusnahkan lebih dari 200 musuh kami. Dan terlebih lagi, Ye Rosewater mulai menambahkan dari samping, menunjuk ke arah Lin Ming dalam prosesnya, 4 jenius laut ilahi, Gu Daoming, Sol Wanshan, Gongyang Bone Smash, dan Sol Tou Sanmail, semuanya mati di tangan junior magang saudara Lin. Apakah kamu bercanda? Mata tetua agung Xiao Haogan melebar dan dia hampir meremukkan batu giok di tangannya. Sebenarnya, dia tahu bahwa karena Ye Rosewater berani mengatakan kata-kata seperti itu, kemungkinan besar itu benar. Bahkan jika Lin Ming memiliki semacam trik khusus yang dia gunakan untuk membunuh Gu Daoming, Sol Wanshan, Gongyang Bone Smash, dan Sol Tou Sanmail, itu lebih dari cukup bukti untuk membuktikan bahwa dia adalah karakter yang menakutkan. Dalam hal ini, jika White Mirror Jade ingin membunuh Lin Ming, kemungkinan besar dia akan dibunuh. Tidak ada lelucon di ketentaraan. Penatua Agung yang terhormat tidak perlu meragukan saya. Murid ini pasti tidak akan bercanda tentang masalah penting seperti itu. Jika Penatua Agung yang terhormat tidak mempercayai murid ini maka murid lainnya dapat memverifikasi pernyataan saya. Ye Rosewater memandang Xiao Haogan dengan percaya diri. Xiao Haogan mengertakkan gigi dan duduk kembali, terus membaca slip giok laporan pertempuran itu. Dia ingin melihat metode apa yang digunakan Lin Ming untuk membunuh seniman bela diri laut ilahi ini. Namun, saat dia melanjutkan membaca, mata Xiao Haogan melebar lagi. Dia berpikir bahwa Lin Ming pasti menggunakan beberapa trik, tapi kenyataannya dia langsung membunuh mereka dalam pertarungan frontal. Bahkan jika dikatakan bahwa dia telah memanfaatkan Gongyang Bone Smash dan Sol Tou Sanmail, membunuh mereka saat mereka berada dalam kondisi terluka secara tragis, dia masih menghadapi Sol Wanshan dan Gu Daoming dalam pertarungan frontal. Dengan dia dan Ye Rosewater menggabungkan serangan mereka, mereka telah membantai keduanya sepenuhnya. Ini, Xiao Haogan melihat ke arah Lin Ming, kamu. Dia kehilangan kata-kata. Lin Ming baru berada di tahap ke-8 penghancuran kehidupan. Pada saat ini, mata Whitebrook juga bersinar dengan cahaya yang suram. Meski sulit dipercaya, masalah semacam ini tidak mungkin dipalsukan karena terlalu mudah untuk diungkapkan.
Saat Whitebrook memikirkan hal ini, dia terus memeriksa slip giok laporan pertempuran yang telah direkam Xiao Raingem. Di tambang batu matahari ungu, Xiao Raingem, Ye Rosewater, dan anggota kelompok lainnya telah disergap oleh yang lain dalam badai pasir. Mereka curiga ada seseorang di antara mereka yang telah mengkhianati mereka. Akhirnya, mereka menangkap Gu Daoming hidup-hidup dan menyiksa kata-kata yang keluar darinya. Menurut Gu Daoming, orang yang mengkhianati mereka adalah White Mirror Jade. Gu Daoming belum bisa memastikan dengan keyakinan mutlak bahwa White Mirror Jade lah yang mengkhianati Ye Rosewater. Tapi, Xiao Raingem dengan sengaja mengabaikan hal ini dan mengabaikannya. Jadi, perasaan yang dimiliki seseorang adalah bahwa Gu Daoming memiliki keyakinan penuh bahwa White Mirror Jade adalah pengkhianatnya. Metode penulisan seperti itu adalah untuk membantu mengurangi kejahatan Lin Ming yang mengambil tindakan terlebih dahulu dan menangani dampaknya kemudian. Sungguh sial, aura Whitebrook tiba-tiba meletus. Dia mengepalkan tinjunya, dan dengan sedikit suara retak, slip giok laporan pertempuran di tangannya hancur menjadi bubuk halus. Gu Daoming hanyalah serigala iblis dengan ambisi gelap. Dia tahu bahwa bakat Mirror Jade adalah yang tertinggi dan Mirror Jade juga memiliki peluang terbesar untuk menjadi penerus masa depan posisi Master Pulau di Pulau Carefree saya. Karena dia tahu bahwa ini akan merugikan klan tulang gaibnya, pada saat kematiannya dia memutuskan untuk menyerang untuk terakhir kalinya dan menjebak Mirror Jade. Saya telah merawat Mirror Jade sejak dia masih kecil, jadi bagaimana mungkin dia bisa melakukan hal seperti itu? Suara Whitebrook bergema ke seluruh dunia, setiap suku kata berdering seperti lonceng perunggu raksasa. Xiao Raingem gemetar dan dia memucat. Dia hanyalah murid biasa di antara para murid langsung, jadi kapan dia pernah menghadapi kemarahan dari tetua tertinggi? Whitebrook juga merupakan seseorang yang hampir mencapai alam Holy Lord. Jika Carefree Island adalah tanah suci, dia akan diberikan gelar Holy Lord, meskipun peringkatnya paling rendah dan terlemah di antara mereka. Ye Rosewater dengan kuat melingkarkan tangannya di tangan Xiao Raingem dan berkata, Penatua tertinggi, kami hanya melaporkan hal-hal yang terjadi. Itu benar-benar apa yang dikatakan Gu Daoming. Omong kosong yang konyol. Jangan mencatat hal seperti itu ke dalam slip giok sehingga kamu bisa mengetahui kebohongan hanya dengan mendengarnya. Whitebrook mengulurkan tangannya dan bubuk batu giok itu keluar, menabrak batu padat di gunung dan menyebabkan banyak batu berjatuhan. Gerakan ini juga menyebabkan Xiao Raingem gemetar. Mau tak mau dia memikirkan apa yang akan terjadi padanya jika bubuk batu giok yang hancur itu malah menimpanya. Bohong hanya dengan mendengarnya. Mengapa Penatua White mengatakan itu? Lin Ming dengan tenang bertanya dari samping Xiao Raingem, sama sekali tidak mengetahui aura Whitebrook. Pertanyaan retoris ini menyebabkan kulit Whitebrook menjadi semakin suram. Ini hanya meragukannya di depan umum. Terlebih lagi, White Mirror Jade adalah keturunan keluarga kulit putih miliknya. Jika dia benar-benar berkolusi dengan klan tulang gaib dan Gunung Splinter Soul, menyebabkan kematian begitu banyak orang jenius di Pulau Carefree dalam beberapa tahun terakhir, tuduhan semacam itu terlalu berbahaya. Keluarga kulit putihnya tidak akan mampu menahannya. Bagaimana mungkin Whitebrook mengakui hal ini? Pertanyaan Lin Ming tidak hanya menanyainya, tapi juga mempertanyakan White Mirror Jade dan seluruh keluarga kulit putih mereka. Keluarga kulit putih dan keluarga Xiao adalah dua keluarga paling dihormati di Pulau Carefree. Meskipun keduanya terkait erat dalam banyak cara, mereka juga bersaing satu sama lain. Jika keluarga kulit putih benar-benar mempunyai skandal seperti itu, reputasi mereka akan terkena dampak yang sangat besar. Sebenarnya kamu ini apa? Kamu berani menanyaiku? Saat Whitebrook berbicara, visinya hampir terkondensasi menjadi esensi, berubah menjadi dua pedang tajam yang mengarah ke Lin Ming. Penatua putih, kamu. Xiao Skywhite tidak mengira Whitebrook akan melakukan sesuatu begitu tiba-tiba. Dia ditempatkan di belakang Whitebrook, jadi dia bahkan tidak punya waktu untuk menghentikannya. Adapun beberapa tetua di samping Lin Ming, semuanya takut membuat marah Whitebrook, sehingga mereka tidak bergerak untuk membantu. Terlebih lagi, Whitebrook tidak menggunakan serangan yang benar-benar substantif. Ini hanya akan menyebabkan Lin Ming sedikit menderita. Paling-paling itu akan sedikit melukai jiwanya, tapi hidupnya akan aman. Siu, Lin Ming hanya merasa seolah-olah dua pisau dingin menempel di dahinya. Hanya dengan sedikit gerakan, pisau-pisau ini akan menembus pikirannya. Kakek sialan ini, Lin Ming dengan keras mengertakkan giginya. Pikirannya tenggelam ke dalam lautan spiritualnya. Di langit di atas lautan spiritualnya, roh pertarungan nenek moyang emas dasar melolong. Pada saat yang sama, proyeksi roh pertempuran yang besar mencakup ruang lingkup 100 kaki di sekitar Lin Ming, membungkusnya dengan lapisan demi lapisan baju besi. Peng, dunia kemauan hancur, tapi pisau tajam Whitebrook juga ikut meleleh. Sebenarnya, visi seorang seniman bela diri tidak mungkin menjadi pedang sejati. Penglihatan Whitebrook hanya berbahaya karena dia telah menyempurnakannya dengan kemauannya. Dan dalam pertarungan keinginan, Lin Ming bahkan tidak akan takut pada pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Ilahi. Semangat pertempuran emas. Semua sesepuh yang hadir adalah guru yang sangat berpengetahuan dan berpengalaman, mereka dengan mudah mengenali proyeksi dunia kemauan yang dibentuk oleh semangat pertempuran emas. Pedang penglihatan Whitebrook juga merupakan proyeksi besar dari keinginannya, hanya saja pedang itu diringkas menjadi bentuk pedang. Sedangkan untuk Lin Ming, proyeksi kemauannya membentuk lapisan perisai di sekelilingnya, menahan serangan kedua pedang penglihatan ini.
Hanya roh pertempuran emas yang bisa membentuk proyeksi kemauan dan bermanifestasi menjadi pedang kemauan, perisai, tombak, dan bentuk lain yang digunakan untuk menyerang dan bertahan. Mereka bahkan dapat dibentuk menjadi tentakel, jaring, benang wasiat, dan bentuk lainnya untuk mempengaruhi pergerakan lawan, menyebabkan mereka tergelincir dalam serangannya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh semangat pertarungan perunggu atau perak. Semangat pertempuran perunggu atau perak hanya bisa dituangkan ke dalam senjata, panah, dedaunan, batu, atau udara, menyebabkannya dipenuhi dengan kekuatan membunuh yang mematikan. Apa yang ditampilkan Lin Ming sekarang tidak diragukan lagi adalah semangat pertempuran emas. Semangat pertempuran emas dasar dan juga memiliki beberapa atribut aneh, atribut ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Lin Ming baru berada pada tahap ke-8 penghancuran kehidupan. Saya tidak tahu bagaimana dia bisa mencapai ini. Semangat pertarungan emas jarang terjadi, dan semangat pertarungan emas dengan atribut khusus bahkan lebih langka lagi. Semangat pertempuran Lin Ming awalnya hanya berisi atribut tanpa akhir, itu tidak terlalu tajam. Tapi, setelah ditempa di ruang nenek moyang dan direndam serta diwarnai dengan energi nenek moyang sejati, hal ini menyebabkan semangat bertarungnya menjadi sangat padat. Segumpal energi nenek moyang yang samar-samar lebih berat daripada bintang. Jika ini digunakan untuk memusatkan keinginan seseorang, efeknya bisa dibayangkan. White Brook tidak pernah berpikir bahwa serangan kemauan yang ingin dia gunakan untuk menyebabkan sedikit penderitaan pada Lin Ming sebenarnya akan langsung ditahan olehnya. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sekarang karena dia hanya ingin menghukum Lin Ming karena kekasarannya. Namun kini, serangannya gagal. Dan dengan budidayanya, dia pasti tidak bisa meningkatkan kekuatannya untuk menyerang Lin Ming lagi, atau itu akan mempermalukan statusnya. Kamu punya nyali, kata Sungai Putih dengan dingin. Terhadap seorang junior seperti Lin Ming yang ditakdirkan menjadi musuhnya, semakin besar bakatnya, semakin cepat dia ingin menghabisinya. Lin Ming menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan memulihkan darahnya yang agak gelisah kembali normal. Dia terkekeh dan berkata, Elder White, Anda tentu saja tidak perlu menyelidiki siapa saya. Kata-kata ini jelas penuh duri. Jantung Yerosewater berdetak kencang, dia tidak bisa berkata-kata. Sekarang White Brook telah menghancurkan Sleep Giok, dia tidak dapat mengetahui bahwa Lin Ming adalah orang yang menyerang White Mirror Jade. Yerosewater berdoa, Kakak, tolong jangan merangsang orang tua ini lagi. Xiao Raingem mengedipkan mata pada Lin Ming lagi dan lagi, mencoba menarik perhatiannya. Tapi, Lin Ming sepertinya tidak memperhatikan semua ini sama sekali. Dia berkata atas kemauannya sendiri, Penatua Putih, badai pasir menutupi langit, namun entah bagaimana kami disergap di dalam tambang. Apakah menurut Anda hal ini merupakan hal yang wajar? Jika Anda bersikeras bahwa kami tidak mempunyai bukti dan semua yang kami katakan hanyalah omong kosong, apakah itu karena Anda memiliki hati nurani yang bersalah dan Anda takut bahwa setelah tuduhan ini diverifikasi, hal itu akan merusak reputasi keluarga kulit putih Anda? Petik 2. Kurang ajar, White Brook tiba-tiba melangkah maju. Puncak gunung merah di bawahnya berguncang, hampir retak menjadi dua. Kata-kata Lin Ming segera membangkitkan niat membunuh di hati White Brook. Namun kali ini, Xiao Sky White sudah bersiap. Tubuhnya melintas dan dia muncul di antara Lin Ming dan White Brook. Elder White, tolong tenangkan amarahmu. Lin Ming, hati-hati dengan kata-katamu. Xiao Sky White berkata dengan tegas. Bab 1109, Sungai Putih Gila. Saya minta maaf, Tuan Pulau. Lin Ming berkata dengan tulus. Dia jelas tahu bahwa Xiao Sky White menegurnya untuk melindunginya dalam situasi ini. Namun, White Brook menolak melepaskannya. Xiao Sky White, ada yang ingin kukatakan hari ini. Junior ini bukanlah seseorang dari Carefree Islandku dan dia sebenarnya datang ke sini untuk melontarkan sampah, menanyaiku di depan semua orang yang hadir dan memfitnah reputasi bersih keluarga kulit putihku. Jika aku membiarkan ini pergi hari ini, wajah apa yang tersisa? Seseorang seperti White Brook, yang telah menduduki posisi tinggi dan mulia selama ini, sama dengan seseorang yang duduk di atas tahta kekaisaran bagi manusia. Dia seperti seseorang yang telah menjadi kaisar selama puluhan tahun dan sudah lama terbiasa dengan semua menteri dan semua orang di bawahnya yang bersikap seperti budak di hadapannya. Namun kini, sebenarnya ada seorang anak laki-laki yang tiba-tiba muncul entah dari mana dan berani meragukan kehormatannya di depan semua orang, dan juga mempertanyakan perkataannya. Dari sini saja, hasilnya bisa dibayangkan. Elder White, bolehkah saya bertanya mengapa Anda mengatakan itu? Lin Ming dengan dingin bertanya, mencibir dalam hati. Jika Anda mengatakan bahwa Mirror Jade mengkhianati Anda, lalu di mana buktinya? Kalau begitu ambil buktinya. Anda menghujat orang mati dan juga menghancurkan nama keluarga kulit putih saya yang tidak bersalah. Karena kamu berani melakukannya, sebaiknya kamu ambil buktinya, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. White Brook perlahan jatuh dari puncak gunung merah tempat dia berdiri, sampai ke posisi mengambang di depan Lin Ming saat dia menatapnya dengan sikap merendahkan yang kental. Saya punya bukti, tapi saya khawatir Anda tidak berani memeriksanya. Apa? Pembuluh darah biru mulai muncul di dahi White Brook. Kemarahannya akhirnya mencapai titik ekstrim. Jika Anda punya bukti maka tentu saya harus memeriksanya. Jika kamu tidak dapat mengambil bukti maka aku ingin kamu mati sebagai perbaikan. Mati sebagai reparasi. Hahaha, hahaha. Lin Ming tertawa seolah-olah dia tidak peduli pada dunia.
Jika saya tidak bisa memberikan bukti maka Anda ingin saya mati sebagai reparasi. Keluarga kulit putihmu terlalu sombong. Kalau begitu izinkan saya bertanya, bagaimana jika saya bisa mengambil bukti? Apakah kamu akan mati saja? Lin Ming tidak takut pada Whitebrook, jadi dia berulang kali menyodok dan menantangnya dengan kata-kata. Hal ini menyebabkan banyak sesepuh yang hadir merasa ngeri, seolah-olah hati mereka dicengkeram erat. Jika dia membuat marah Whitebrook, maka tidak akan ada hasil yang baik baginya. Apa katamu? Wajah Whitebrook menjadi suram seperti air yang gelap. Kata-katanya lambat dan diucapkan. Saya sudah berbicara, bisakah kamu tidak mengerti kata-kataku? Orang yang mengatakan White Mirror Jade adalah pengkhianat adalah Gu Daoming. Saya hanya mengulangi apa yang dia katakan. Namun, jika saya tidak bisa mendapatkan bukti lebih lanjut, Anda ingin saya mati. Dan sebaliknya, jika saya bisa mengambil bukti, Anda sebenarnya tidak perlu membayar harga apapun, tapi Anda masih akan mengingat dendam ini dan membalas dendam terhadap saya di masa depan. Apakah ada kebenaran seperti itu di dunia ini? Jika ini tidak berlebihan, lalu apa? Hahaha, Sungai Putih tertawa terbahak-bahak. Kamu pikir kamu ini siapa? Anda pikir Anda bisa berbicara alasan dengan saya? Anda pikir Anda bisa mengatakan apa yang adil bagi saya? Apakah menurut Anda memiliki kualifikasi ini? Di dunia seniman bela diri, kekuatan adalah yang tertinggi. Keadilan dan penalaran hanya berlaku bagi mereka yang memiliki kekuatan serupa. Anda hanyalah seekor semut kecil penghancur kehidupan. Sekalipun Anda sangat berbakat, itu hanya membuat Anda menjadi semut yang sedikit lebih besar. Jika saya ingin berurusan dengan Anda, itu tidak ada bedanya dengan manusia biasa yang menginjak seekor semut, dan siapa yang dapat menghentikan saya? Siapa yang bisa menghentikanku? Dan Anda masih berpikir bahwa Anda bisa berbicara tentang keadilan dengan saya? Betapa bodohnya kamu. Jika aku membunuhmu, itu karena kamu telah merusak reputasi keluarga kulit putihku. Reputasi keluarga kulit putih saya ribuan kali lebih berharga daripada hidup Anda. Kematianmu masih jauh dari cukup. Namun kamu ingin mengancamku dan memintaku mengambil nyawaku untuk menemanimu. Timbang saja betapa berharganya hidup Anda dan sadari betapa menggelikannya Anda. Saat Whitebrook meneriaki Lin Ming, seorang tetua pelataran dalam dengan sembarangan menyerahkan slip laporan pertempuran yang dibagikan oleh Xiao Raingem. Slip giok ini sebenarnya terbagi menjadi dua bagian. Jika seseorang tidak memperhatikan, mereka tidak akan menyadari bahwa ada informasi lebih lanjut di belakangnya. Bukankah ini hanya sengaja mencari masalah? Biasanya, seorang seniman bela diri dapat melihat slip batu giok dengan sangat cepat. Hanya perlu satu kali sapuan. Tapi, slip giok laporan pertempuran Xiao Raingem sengaja dibagi menjadi dua, dan bagian tengahnya kosong. Hal ini menimbulkan celah dalam pembacaan, seperti halnya pada buku catatan yang hanya mencatat kata-kata di beberapa halaman pertama dan beberapa halaman terakhir, dengan seluruh bagian tengahnya kosong. Kebanyakan orang yang melihat bagian kosong tentu akan berasumsi bahwa tidak ada lagi yang tersisa, sehingga mereka tidak melanjutkan. Tentu saja, bagi seniman bela diri yang hadir, selama mereka mau, mereka bisa langsung membaca seluruh slip giok. Ketika tetua pelataran dalam ini membaca bagian terakhir dari slip batu giok, dia hampir tersedak dan berguling menuruni gunung. Dia memandang Lin Ming dengan ekspresi tidak percaya, apakah saya sedang bermimpi? White Mirror Jade sebenarnya mati bagi Lin Ming ini. Anak laki-laki ini, apakah dia gila? Jika Whitebrook mengetahui hal ini maka, itu hanya akan. Karena perselisihan Whitebrook dan Lin Ming terlalu mencolok, beberapa tetua tidak selesai membaca slip giok. Ye Rosewater juga khawatir tentang Lin Ming. Lin Ming hanya bermain api di sini. Mengapa dia menyinggung penatua tertinggi Whitebrook hanya karena dia ingin membalasnya? Menghadapi tekanan mengerikan Whitebrook, Lin Ming sepertinya sama sekali tidak menyadari itu semua. Dia tersenyum dan bertanya, jadi, jika hidupku yang rendah hati dan rendah hati benar-benar dapat merusak reputasi keluarga kulit putih yang mulia dan mulia, bukankah itu alasan bagiku untuk merasa terhormat? Hahaha, tetapi penatua White, Anda mengatakan bahwa White Mirror Jade tidak mungkin menjadi pengkhianat. Karena Anda begitu yakin pada diri sendiri, mengapa Anda khawatir saya dapat memberikan bukti? Lin Ming, jika kamu bisa mengambil bukti maka aku secara pribadi akan menghapus nama White Mirror Jade dari silsilah keluargaku. Kalau tidak, hehe. Hapus nama orang yang sudah meninggal. Apakah itu harga yang akan dibayar oleh keluarga kulit putih Anda? Betapa berharganya, Lin Ming mengejek. Tapi, dia juga tahu bahwa mustahil membuat Whitebrook mempertaruhkan nyawanya dengan alasan apapun. Dengan statusnya, dia tidak akan pernah bertaruh dengan juniornya. Penatua White, Anda mengatakan bahwa apapun buktinya, Anda akan menyelidikinya sendiri. Lalu, saya akan mengambil buktinya. Jika Anda tidak berani memeriksanya maka jangan katakan bahwa bukti saya salah. Kalau begitu keluarkan. Whitebrook dengan dingin berkata, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kental. Selama kamu tidak mencoba mempermainkan bukti ini maka aku bisa memverifikasinya secara alami. Bagus. Ini adalah efek yang diinginkan Lin Ming. Jika dia tidak membuat marah Whitebrook dan mengeluarkan White Mirror Jade yang setengah mati, maka Whitebrook mungkin akan pergi dari tempat kejadian. Adapun setuju untuk mencari jiwa White Mirror Jade, itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia lakukan. Saya minta maaf kepada semua sesepuh di sini.
Karena beberapa alasan, ada beberapa hal yang sengaja saya sembunyikan dari Anda semua. Sebenarnya, White Mirror Jade belum mati pada akhir ekspedisi Red Desolate Mystic Realm. Tapi, sekarang tidak banyak perbedaannya. Sebelum Lin Ming meninggalkan Red Desolate Mystic Realm, dia memutuskan esensi sejati White Mirror Jade, menyebabkan dia bertengger di ambang kematian. Seni mistik seperti teknik pencarian jiwa bekerja paling baik ketika pesta yang dilakukannya berada di ambang kematian. Seorang seniman bela diri memiliki dua jenis kematian. Yang terjadi hanyalah kematian jasad manusia saja, di mana ruh masih dapat terpelihara. Jika seseorang menderita serangan yang luar biasa, kemungkinan besar mereka akan mati bersama dengan jiwanya. Jika itu terjadi, ingatan mereka juga akan memudar dan mustahil menggunakan teknik pencarian jiwa. Saat Lin Ming berbicara, dia membuang White Mirror Jade yang hampir mati dari cincin spasialnya. Pada saat ini, seluruh tubuh White Mirror Jade dipenuhi potongan daging dan darah, dan dia bahkan tidak lagi tampak seperti manusia. Semua organnya hancur dan hampir seluruh darahnya terkuras habis. Rongga dadanya terbuka, berisi plasma darah. Jantungnya yang terbuka hampir berhenti berdetak, dia akan segera mati. White Brook bahkan tidak langsung mengenali White Mirror Jade. Hanya ketika dia samar-samar merasakan aura familiar datang dari White Mirror Jade yang hancur ini. Cermin giok, mata White Brook berubah menjadi merah darah. Saat dia melihat Lin Ming, niat membunuhnya telah mencapai dimensi tak terbatas dan kemarahannya meletus. Kamu mengubahnya menjadi ini. Ya, Lin Ming dengan percaya diri mengakui. Matilah. White Brook tiba-tiba menyerang. Saat dia mengangkat tangannya, kekuatan dunia batinnya mengepul keluar, membentuk badai biru mengamuk yang bergegas menuju Lin Ming. Dan saat ini, Xiao Sky White sudah bersiap. Dia menyatukan kedua tangannya dan rune besar yang tak terhitung jumlahnya muncul, menyelaraskan ke dalam pola mistis di belakangnya. Pola-pola ini membentuk kekuatan isap besar yang sepenuhnya menghirup badai biru yang ditimbulkan oleh White Brook. Rune yang digunakan Xiao Sky White adalah kekuatan supernatural yang terkandung di dalam Carefree Palace itu sendiri. Harus diketahui bahwa seluruh istana Carefree adalah artefak roh raksasa. Itu adalah benteng perang, dan satu-satunya yang memiliki otoritas dan kemampuan untuk mengendalikannya adalah penguasa pulau. Meskipun kekuatan Xiao Sky White lebih rendah daripada White Brook, di Carefree Palace, White Brook bukanlah tandingan Xiao Sky White. Xiao Sky White, kamu berani menghentikanku. White Brook tergagap dengan keras. Elder White, mohon lanjutkan sesuai aturan. Jika Anda ingin berurusan dengan Lin Ming, maka Anda harus memiliki kebenaran di pihak Anda. Suara Xiao Sky White terdengar dingin. Karena White Brook adalah seniornya, Xiao Sky White bersikap hormat dalam cara dia berbicara kepadanya. Tapi, ini tidak berarti Xiao Sky White takut pada White Brook. Telah dinyatakan bahwa ada kemungkinan White Mirror Jade adalah pengkhianatnya. Lin Ming telah mengeluarkan bukti untuk membuktikan hal ini, dan Penatua Putih juga setuju untuk memeriksa bukti tersebut. Jika Lin Ming tidak bisa mengambil bukti yang sebenarnya maka tidak akan terlambat untuk membunuhnya. Jika Anda dengan ceroboh menyerangnya sekarang, maka Anda akan dituduh membunuh seorang saksi untuk menutupi kejahatan Anda sendiri. Saat Xiao Sky White berbicara, semakin banyak rune terbentuk di belakangnya, samar-samar membentuk penghalang energi yang mengelilingi Lin Ming. Ini jelas untuk melindungi Lin Ming. Xiao Langit Putih. Bagus. Sangat bagus. White Brook mengucapkan kata, baik, 2 kali, jelas sangat marah. Kemudian, dia menoleh ke Lin Ming, matanya tajam seolah ingin menusuk lubang yang tak terhitung jumlahnya ke Lin Ming, berkata, di mana buktinya? Lin Ming mengangkat bahu. Elder White, pada titik ini, Anda seharusnya sudah dapat menebaknya. Buktinya adalah White Mirror Jade sendiri. Cari jiwanya dan selidiki dia. Jika kamu tidak mempercayaiku maka kamu dapat meminta Penatua Disiplin, Tuan Pulau Xiao, atau bahkan dirimu sendiri yang menyelidikinya. Apa katamu? Mata White Brook berubah menjadi merah darah. Teknik pencarian jiwa pada awalnya merupakan seni iblis yang sangat gelap dan berbahaya. Setelah mencari jiwa seseorang, subjek biasanya berubah menjadi idiot. Meskipun teknik pencarian jiwa adalah gerakan yang kejam dan menyeramkan, sebenarnya teknik ini sangat mudah digunakan. Tidak mungkin untuk mencari hal-hal yang sangat rumit seperti teknik alkimia, teknik pembentukan susunan, atau metode budidaya menggunakan teknik ini, tetapi mencari informasi sederhana sebenarnya mudah. Jadi, bahkan jika seseorang adalah seorang penatua dari jalan lurus, hal ini masih bisa dilakukan. Penatua White, Anda mengatakan bahwa jika saya memiliki bukti, Anda akan menyelidikinya sendiri. Kalau begitu, jangan salahkan aku untuk ini. Terlebih lagi, White Mirror Jade sudah mati, jadi tidak ada gunanya kamu menunjukkan belas kasihan padanya. Saat Lin Ming berbicara, White Mirror Jade sepertinya mengkonfirmasi kata-kata Lin Ming. Tubuh White Mirror Jade mengejang satu jantungnya yang terakhir dan kemudian dia terbaring tak bergerak, bahkan detak jantungnya yang terakhir pun mereda. Seperti ini, Mirror Jade putih yang dianggap oleh semua orang sebagai kandidat terbaik untuk menjadi penguasa pulau berikutnya telah mati. Bab 1110, masalah paling menyedihkan di dunia. Melihat White Mirror Jade tampak seperti sepotong daging busuk di depan Lin Ming, semua tetua yang hadir tercengang, alis mereka melonjak. Mereka sudah bisa memperkirakan apa yang telah terjadi. Lin Ming dan Ye Rosewater disergap oleh Gunung Splinter Soul dan klan tulang gaib di lubang penambangan rahasia. Kemudian,
Lin Ming mencurigai seseorang telah mengkhianati mereka, dan mereka memperoleh informasi tentang siapa yang melakukannya dari kombatan musuh yang mereka tangkap. Musuh kemudian mengungkapkan bahwa itu adalah White Mirror Jade. Jelas, Lin Ming tidak berhasil mendapatkan bukti nyata dari musuh ini. Hanya setelah mencari jiwa White Mirror Jade barulah kebenaran sepenuhnya diketahui. Tentu saja, tindakan kejam dan kejam seperti teknik pencarian jiwa ini dapat menghancurkan lautan spiritual seseorang, tidak mungkin untuk digunakan dua kali, sehingga Lin Ming tidak mencari jiwa White Mirror Jade. Tanpa mencari jiwa White Mirror Jade, Lin Ming tidak akan memiliki jaminan mutlak bahwa dia adalah pengkhianat. Dalam situasi ini, dia masih memukuli White Mirror Jade hingga mencapai kondisi ini, dan kemudian membawanya ke Carefree Palace di ambang kematian, meminta orang lain untuk mencari jiwanya di sini. Cara ini menyebabkan para tetua yang hadir merasa sedikit tidak enak badan. White Mirror Jade masih menjadi murid Carefree Island, namun dia telah dibunuh tanpa bukti nyata oleh Lin Ming. Bocah ini terlalu sadis, benar-benar kejam. Dengan bakat dan karakternya, akan sulit dipercaya begitu dia berkembang. Dia akan menjadi iblis bahkan di antara para penggarap alam iblis itu. Melupakan kekejaman Lin Ming, hanya kekuatannya saja sudah cukup untuk semua sesepuh merasa takut. White Mirror Jade adalah seorang jenius yang bisa lolos dari pengepungan beberapa seniman bela diri laut ilahi bersama-sama, namun ia masih ditangkap hidup-hidup dan dalam keadaan ini oleh Lin Ming. Perbedaan kekuatan yang jelas terlihat oleh semua orang di sini. Lin Ming, kamu hanya mengandalkan kata-kata dari beberapa murid klan tulang gaib untuk membunuh White Mirror Jade. Jika saya adalah Penatua Putih, saya juga akan marah. Memang, anak laki-laki ini datang ke Pulau Carefree saya untuk memulai pohon buah 10 dao yang memotong. Dia membutuhkan bantuan dari kita namun dia berani bersikap sombong. Semua sesepuh menggunakan transmisi suara esensi sejati untuk membahas hal ini. Lin Ming datang ke Pulau Carefree mereka untuk mengambil pohon buah 10 dao yang memisahkan, tapi sekarang dia bahkan telah membunuh White Mirror Jade. Hal ini menyebabkan semua tetua yang hadir memiliki pendapat buruk tentang Lin Ming. Lin Ming, jadi itulah yang terjadi. Anda tidak memiliki bukti nyata namun Anda menyerang Mirror Jade. Siapa yang memberimu otoritas ini? Di mana Penatua Disiplin? Whitebrook berteriak dengan marah, dan seorang pria jangkung berwajah gelap berdiri dari puncak gunung lainnya. Elder White, bawahannya ada di sini. Suara orang ini sepertinya tidak mengandung emosi sama sekali. Dia memiliki pandangan yang tidak memihak dan tabah, dia adalah Penatua Disiplin Pulau Carefree. Lin Ming membunuh murid langsung tanpa izin dalam situasi di mana dia tidak memiliki bukti nyata sama sekali. Menurut hukum Carefree Island, apa hukuman untuk kejahatan seperti itu? Melapor kepada Penatua White, menurut Undang-Undang Hukuman Sekte Carefree Island, membunuh murid langsung setara dengan hukuman mati. Atau, seni bela diri pihak yang bersalah akan sia-sia dan mereka akan menjadi manusia fana. Hahaha, bagus. Kata yang bagus. Whitebrook tertawa, suaranya terdengar di seluruh ruang alam mistik. Dia dengan jahat menatap Lin Ming. Apakah kamu mendengar itu? Aku bisa mencari jiwa White Mirror Jade, tapi pertama-tama aku harus mengikuti hukum-hukuman sekte dan menyia-nyiakan semua seni bela dirimu. Anda tentu merasa lega karena saya akan mengizinkan Anda untuk mempertahankan satu nafas terakhir dalam hidup, sehingga Anda bisa mati setelah mengetahui hasil pencarian jiwa. Xiao Sky White, apakah kamu mendengar kata-kata dari Penatua Disiplin? Anda mengatakan bahwa di depan hukum sekte, semua orang setara. Anda adalah penguasa pulau, jadi bagaimana mungkin Anda meremehkan hukum sekte Anda sendiri? Apakah Anda tahu apa yang Anda lakukan? Anda melindungi orang luar yang membunuh seorang jenius luar biasa dari sekte Anda sendiri. Sungguh luar biasa bahwa orang sepertimu adalah penguasa pulau. Sosok orang kuat macam apa itu Whitebrook sehingga dia bisa dituntun oleh seorang junior seperti Lin Ming. Bahkan jika dia bersedia menggunakan teknik pencarian jiwa untuk memverifikasi kepolosan keluarganya sendiri, dia masih tidak patuh menerima pengaturan Lin Ming. Kalau tidak, wajah seperti apa yang tersisa? Dan menghadapi Xiao Sky White, yang melindungi Lin Ming, Whitebrook memberikan tantangannya. Memang benar, Xiao Sky White mengerutkan kening. Dalam hal ini, ada banyak tekanan padanya untuk tetap melindungi Lin Ming. Pada saat ini, Penatua Agung Xiao Haogan berdiri. Dia tersenyum palsu dan berkata, Tuan Pulau, apa yang dikatakan Penatua White masuk akal dan benar. Bahkan jika Anda akan melakukan pencarian jiwa, Anda harus berurusan dengan Lin Ming terlebih dahulu. Tapi Tuan Pulau Xiao, sepertinya Anda sengaja memihak Lin Ming. Anda adalah penguasa pulau namun Anda mengabaikan murid-murid Anda sendiri untuk membantu orang luar, bahkan tidak ragu-ragu menggunakan formasi susunan Carefree Palace untuk menghadapi Penatua Putih. Alasan macam apa ini? Xiao Haogan berasal dari keluarga Xiao. Namun, alasan dia menjadi tetua agung adalah karena dia telah dikalahkan dalam perjuangan untuk menjadi penguasa pulau oleh Xiao Sky White, sehingga menjadi alasan mengapa dia bias terhadap tuannya sendiri, Sungai Putih. Hubungan antara dia dan Xiao Sky White tidak pernah mulus. Di Pulau Carefree, status tetua agung berada di urutan kedua setelah tetua tertinggi dan penguasa pulau. Jadi, inilah mengapa Xiao Haogan menunggu waktu yang tepat untuk berbicara. Bukan hanya itu, tapi ada juga beberapa sesepuh hadir yang tidak terlalu senang dengan metode Lin Ming. Mereka mulai berdiri dan berkata, Penatua Agung benar. Kita harus menangani semuanya sesuai aturan dulu. Kalau tidak, bagaimana jika seseorang mencoba meniru Lin Ming di masa depan dan membunuh murid manapun yang mereka curigai, lalu meminta untuk mencari jiwa mereka nanti?
Semuanya akan kacau balau. Xiao Skywhite menarik napas dalam-dalam, merasa seolah-olah dia telah melompat ke atas harimau dan tidak bisa mundur lagi. Dan saat ini, Lin Ming mulai berbicara dari bawah penghalang energi yang diciptakan Xiao Skywhite. Kamu ingin menyia-nyiakan semua seni bela diriku. Sangat menarik. Anda mengatakan bahwa saya bukan murid Pulau Carefree Anda, namun Anda masih ingin berurusan dengan saya sesuai dengan aturan sekte Anda. Mungkinkah jika keluarga kulit putihmu ingin membunuhku, aku harus menjulurkan leherku dan membiarkanmu melakukannya, tapi jika aku malah membunuh White Mirror Jade, kamu ingin aku ditangani oleh aturan sektemu dan juga menyia-nyiakan semua milikku, seni bela diri. Betapa kuatnya rasa kebenaran yang Anda miliki. Whitebrook tertawa ketika dia mendengarkan tanggapan Lin Ming, mengapa saya menggunakan aturan Pulau Carefree saya untuk menangani Anda? Apakah Anda masih perlu menanyakan hal ini? Itu karena saya lebih kuat dari Anda, itu karena kultivasi saya lebih tinggi dari Anda. Di mataku, kamu bisa dianggap sebagai apa? Jika aku membunuhmu, itu tidak ada bedanya dengan menyembelih ayam atau menyembelih anjing. Hanya dengan satu pikiran aku bisa membunuhmu, dan siapa di sini yang bisa menghentikanku? Apakah Anda pikir Anda bisa menolak meskipun Anda tidak meregangkan leher Anda? Entah itu nyawa Mirror Jade atau reputasi keluarga kulit putihku, keduanya ribuan dan puluhan ribu kali lebih berharga daripada nyawamu. Sekarang setelah kamu membunuh Mirror Jade, aku tidak peduli apa alasannya tetapi kamu akan dikuburkan bersamanya. Anda ingin berbicara tentang alasan kepada saya. Itu sungguh konyol. Menurut Anda, seberapa berharganya Anda? Apa kamu benar-benar berpikir kamu punya modal untuk mendiskusikan sesuatu denganku? Saat Whitebrook berbicara di sini, dia mulai melangkah menuju Lin Ming. Ye Rosewater dan Xiao Raingem sama-sama ketakutan. Adapun Xiao Skywhite, dia mengerutkan keningnya. Saat ini, situasinya sudah di luar kendalinya. Mo Senior, Senior Mo, Xiao Skywhite berseru dalam hatinya. Kemudian, desahan bergema di kehampaan, diikuti oleh fluktuasi samar di ruang alam mistik. Siapa ini? Sungai Putih tiba-tiba terkejut. Dia segera berbalik, matanya melebar hingga batasnya. Dia menyaksikan dengan tatapan kosong ketika ruang di depannya terdistorsi dan seorang wanita berpakaian putih muncul entah dari mana. Dia duduk di kehampaan, tubuhnya melayang di tengah sutra yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh dirinya memancarkan aura elegan dan memikat. Wajahnya ditutupi dengan cahaya redup, sehingga tidak ada yang bisa melihat penampilannya sepenuhnya. Dia tidak datang dari luar melainkan berada di sini sepanjang waktu. Dia bersembunyi di luar angkasa, mengamati dewan tetua ini. Tapi, tidak ada yang bisa menemukannya sama sekali. Ini, Whitebrook mundur selangkah. Dia bisa merasakan tekanan yang mengerikan dari wanita ini. Kekuatannya tidak dapat diduga. Dia benar-benar karakter setingkat Holy Lord, dan dia juga lebih kuat dari Holy Lord Whitebrook manapun yang pernah dilihat sebelumnya. Mengenai betapa hebatnya dia, Whitebrook tidak tahu. Adapun Whitebrook sendiri, meskipun dia adalah tokoh dikdaya terkuat di Pulau Carefree, dia hampir tidak bisa dianggap sebagai tokoh dikdaya setingkat Holy Lord, dan bahkan dia adalah yang terlemah di antara mereka semua. Bukan hanya Whitebrook, tapi semua tetua yang hadir tercengang. Wanita misterius ini sebenarnya bersembunyi di Carefree Palace tidak jauh dari mereka, namun tidak ada satupun yang tahu. Dari sini saja, bisa dibayangkan betapa hebatnya kekuatannya. Kamu, siapa kamu? Tanpa mengetahui alasannya, Whitebrook bisa merasakan nafas familiar dari wanita di depannya ini. Namun dia tidak bisa mengidentifikasi di mana dia pernah bertemu dengannya sebelumnya. Wanita berpakaian putih ini adalah Mo Riverbliss. Dia berdiri dari karangan sutranya, penampilannya masih tertutup cahaya redup, tidak membiarkan siapapun melihatnya. Dia secara alami tidak bisa memperlihatkan penampilannya sendiri di hadapan orang-orang ini. Lagi pula, dia harus berhati-hati terhadap musuh terbesar tanah suci bulu hijau, Tian Mingxi. Saya awalnya tidak ingin tampil di depan kalian semua. Tapi karena beberapa hal masih belum terselesaikan dan sebenarnya ada beberapa orang di sini yang menganggap dirinya benar dan sempurna, aku harus tiba-tiba muncul karena masalah sepele seperti itu. Ya, sebelum hal lain, cari jiwanya terlebih dahulu. Mo Riverbliss dengan tenang menginstruksikan. Dari semua tokoh tingkat tinggi Carefree Island yang hadir, hanya Xiao Skywhite yang mengetahui tentangnya. Meski begitu, perintahnya tidak mungkin dilanggar. Kelopak mata Whitebrook terangkat. Menghadapi tekanan mengerikan dari wanita ini, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, masalah kecil. Cari jiwanya. Anda pikir hanya karena Anda mengatakan untuk mencari jiwanya, kami akan mencari jiwanya. Siapa kamu sebenarnya? Ini adalah wilayah Pulau Carefree-ku, namun kamu menerobos masuk ke sini. Apa yang memberimu hak untuk menyuruh kami berkeliling? Jika bukan karena aura mengerikan Mo Riverbliss, Whitebrook pasti sudah menyerangnya. Mo Riverbliss menoleh dan menatap Whitebrook, pandangannya tajam dan berbahaya. Dia tanpa tergesa-gesa berkata, mengapa saya bisa memberi Anda perintah? Apakah Anda masih perlu menanyakan hal ini? Itu karena saya lebih kuat dari Anda, itu karena kultivasi saya lebih tinggi dari Anda. Di mataku, kamu bisa dianggap sebagai apa? Jika aku membunuhmu, itu tidak ada bedanya dengan menyembelih ayam atau menyembelih anjing. Hanya dengan satu pikiran aku bisa membunuhmu, dan siapa di sini yang bisa menghentikanku? Apakah kamu pikir kamu bisa menolak bahkan jika kamu tidak ingin mengikuti perintahku? Aura Mo Riverbliss tiba-tiba naik. Kata-kata yang diucapkan Whitebrook kepada Lin Ming barusan benar-benar terlempar kembali ke wajahnya, menyebabkan kulitnya berubah.
Kamu. Whitebrook gemetar karena marah. Salah satu hal yang paling menyedihkan di dunia ini adalah perkataannya sendiri digunakan secara terbalik dan juga tidak ada cara untuk menyangkalnya. Baru saja dia dengan kejam mengejek Lin Ming, tapi sekarang perannya telah berubah dan dialah yang diejek. Kata-kata yang selama ini dia banggakan kini menyebabkan seluruh wajahnya bengkak karena malu. Khususnya, dia diejek di hadapan banyak junior dan tetua Pulau Carefree. Whitebrook menggigit bibirnya dan mengepalkan tinjunya, kukunya menusuk daging telapak tangannya. Dia sedang berpikir untuk menyerang Mori Verblis sekarang. Namun, ketika memperkirakannya, dia tahu bahwa peluangnya untuk menang sangat kecil. Sekarang carilah jiwanya. Adapun kamu, Whitebrook, apakah kamu ingin menjadi orang yang melakukannya? Itu terserah kamu. Mori Verblis berkata dengan dingin. Di bawah tekanan kekuatan absolut, tidak ada yang berani membantahnya. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.